kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura, Bapak Adeltus Lolo, yang kami hormati narasumber acara pada pagi hari ini, Ibu Dr. Ina Samosir, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan bincang sosial kultural pada pagi hari ini. Perkenalkan dan izinkan saya, Uli Nuha Muhammad, Pegawai Bea Cukai Jayapura sebagai pembawa acara pada kegiatan pagi kali ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani acara, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah bersedia hadir untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri bincang sosiokultural dengan tema Understanding Papua, Melayani dan Berkarya di Papua. Pada acara pagi hari ini, kita akan sama-sama mengulik Papua secara sosial atau hubungan antar masyarakatnya, sejarah dan struktur masyarakat Papua, produk budaya bersejarah dan unik dari tanah Papua itu sendiri, dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ditunggu nih pertanyaan-pertanyaan seputar sosiokultural Papua ini. Karena nanti kita akan ada juga sesi tanya jawab di akhir acara. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus keynote speaker dari Kepala Kantor kami, Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura. Kepada Bapak Adeltus Solok, saya persilakan. Terima kasih, Mas Nu. Apa suara kedengaran? Siap, masuk Den. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan itu siapa yang bawa? Salam sehat untuk kita semua. Tapi dan bagus juga sih Pak. Ibu Dr. Ina Samosir Levaan, MPD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, Papua. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir di Teams, di online meeting kita pada pagi hari ini. Suatu kebahagiaan bagi kami Bea Cukai Jayapura membawakan acara yang pastinya sangat menarik bagi kami dan sangat penting untuk kita share untuk mengenalkan budaya atau hal-hal menarik dari Papua, karena saya melihat Papua ini masih sangat masih sangat banyak hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita gali bersama, terutama teman-teman yang saat ini mendapat kesempatan istimewa berkarya, bekerja, bertugas di Papua, atau mungkin teman-teman yang nantinya juga akan datang ke Papua dalam kondisi apapun, gitu ya. Jadi ini kesempatan yang sangat baik sekali dan kami bersyukur akhirnya bisa melaksanakan acara ini dengan pembicara, pemateri yang akhirnya dapat juga yang sangat luar biasa dengan pengalaman beliau, dengan kapabilitas beliau sekian puluh tahun. Tentunya ini kesempatan yang sangat baik buat kita. Bapak Ibu sekalian, sering kita mendengar kata bijak bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Dan di antara ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia, kali ini kita akan menambah ilmu tentang budaya Papua. Hal-hal menarik, eksotik yang perlu kita ketahui dari Papua. Yang saya paham sih sampai saat ini, karena saya juga baru sebentar di Papua ya, baru 1 tahun sekian bulan. Di Papua terdapat beberapa suku yang besar mungkin ya, major di sini, antara lain suku-suku Asmat
yang biasa kita dengar dengan patung-patungnya yang sangat indah, eksotik, dan sangat digemari oleh kolektor-kolektor luar negeri. Ada juga suku Dani di daerah ketinggian di Wamena, Amungme, Lani, Muyu, Bauzi, Kuli, Korowai, dan lain-lain. Suku-suku besar di Papua gitu ya. Tentu dengan keunikan-keunikannya masing-masing. Berbicara tentang suku, ternyata di Papua itu kadang-kadang antar RT pun sudah berbeda gitu, sudah berbeda kelompok lagi. Nah, ini kan bicara suku besar tadi ya. Kadang antar RT saja seberang jalan sudah beda suku, beda tradisi lagi gitu. Nah, itu keunikan-keunikan di Papua yang sangat menarik untuk kita ketahui. Demikian juga dengan tradisi-tradisi budaya, banyak hal-hal baru yang saya temui di sini, yang saya lihat, yang mungkin mengejutkan buat kita gitu ya. Tentu saja menarik. Misalnya ketika ada tamu jauh baru pertama kali ke Papua, terutama di Biak. Nah, di Biak nih ada tradisi injak piring. Nah, nanti mungkin teman-teman yang baru pertama mendengar bisa cari lebih lanjut di Google ya. Kemudian ada tradisi bakar batu, itu suatu pesta bersama yang mempersiapkan panganan, tetapi dimulai dengan membakar batu. Memasaknya itu dengan menggunakan batu-batu yang panas, bukan lagi dengan api, tapi menggunakan batu panas tadi sebagai sumber panas untuk memasak panganan. Tentu sangat-sangat menarik ya. Terus ada yang menarik juga bagi saya itu adalah mungkin pernyataan cinta yang demikian dalam gitu ya, pernyataan kasih yang begitu dalam gitu ya. Tradisi potong jari. Saya juga terkejut ketika mengetahui ini. Jadi di salah satu suku ini, suku Dani ya, kalau salah satu anggota keluarga tercinta itu meninggal, maka sang ibu akan memotong salah satu jarinya. Jadi mungkin teman-teman kalau bertugas di sini suatu saat bersalaman dengan seseorang dan terasa jarinya hilang satu, hilang dua, jangan kaget. Berarti ibu yang bersangkutan berasal dari suku Dani dan mungkin sudah kehilangan sekian anggota keluarga. Ini tentu mengejutkan buat kita, tapi inilah tradisi, inilah budaya yang perlu kita ketahui, kita hargai bersama-sama. Ada banyak hal-hal budaya tradisi Papua yang sangat-sangat menarik untuk kita pahami. Dalam pekerjaan sehari-hari juga sangat penting untuk melihat bagaimana kita berkomunikasi, dan mungkin topik kita hari ini banyak tentang komunikasi gitu ya. Hal-hal yang utama kita lihat misalnya dalam meeting ya. Kita sering mendengar suara kencang di sini di Papua, kencang, berteriak bahkan di dalam meeting. Tetapi sesuatu yang mengejutkan adalah setelah meeting, semuanya bisa berpelukan, bisa bersalaman dengan akrab, karena ya meeting itu ya betul-betul mengeluarkan segala emosi, kadang sampai harus berteriak dengan suara kencang, tetapi bukan berarti tidak sopan, bukan berarti marah, tetapi betul-betul emosi itu keluar. Begitu meeting selesai, semuanya berpelukan, bersalaman. Seperti ya memang tidak ada apa-apa, itu hanya tadi dalam meeting. Jadi dalam pekerjaan sehari-hari di sini ketika mendengar suara kencang atau teriakan, belum tentu seperti yang kita pikirkan. Nah, ini ya masalah mindset yang betul-betul sangat kita perlu pahami. Mungkin perlu kita yang berubah gitu ya, dengan standar-standar apa yang kita sebut kesopanan dan sebagainya, tentu berbeda ketika kita berpindah ke masing-masing budaya. Nah, di Jayapura, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur lagi sering berinteraksi bukan hanya dengan warga Papua Indonesia, tetapi kita juga berinteraksi dengan warga Papua Nugini. Nah, beberapa perbedaan yang sudah terlihat sampai saat ini yang bisa kita lihat adalah tentu saja kalau kita Papua Indonesia ya berbahasa Indonesia. Nah, warga dari Papua Nugini berbahasa Inggris campur bahasa lokal mereka. Teman-teman sering bilang bahasa Inggris Fiji. Mungkin sukar dipahami dengan cepat karena banyak kata-kata yang aneh di dalam, tapi ya dengan demikian ini dari Papua Nugini. Kemudian dari cara berpakaian juga warga Papua Nugini cenderung lebih berwarna, colorful, sehingga kita bisa dengan cepat membedakan, terutama kalau kita beredar di sekitar Jayapura ya.
Nah, dalam hal pekerjaan juga kami melihat bahwa warga Papua Nugini cukup mudah untuk mengikuti aturan atau sistem. Sehingga teman-teman siapa tahu nih nanti ada yang bertugas ke perbatasan sekitar Papua Nugini, kawasan Papua Nugini. Ketika kita berbicara aturan ke warga Papua Nugini itu mereka lebih cepat paham gitu. Demikian juga dari sisi ekonomi di Indonesia, warga kita Papua Indonesia itu kita bisa bersyukur karena kita bisa melihat warga Papua Nugini itu secara ekonomi memang masih di bawah ya, masih mungkin sepertiga dibanding ekonomi Papua Indonesia. Jadi kita bersyukur ekonomi kita di sisi Indonesia jauh lebih bagus dibanding di sisi Papua Nugini. Mungkin itu ya Bapak Ibu, sekali lagi event ini sudah lama kita rencanakan, sudah berbulan-bulan, tetapi kita bersyukur hari ini akhirnya bisa kita wujudkan dan bisa kita ikuti bersama. Nah, sebelum saya menyerahkan kembali ke MC atau ke Ibu Ina, Dr. Ina untuk memulai, ada satu hal lagi yang cukup menarik buat saya ketika tiba di Papua ini, yaitu saya sebutnya keramahan jalanan gitu ya. Bagaimana ramah tamah warga Papua itu di jalanan ketika kita bertemu. Mungkin secara umum kita mendengar ketika ngajarin anak-anak kita bahwa jangan mudah berbicara ke orang asing gitu ya, ke stranger, don't talk to stranger. Mungkin itu yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Tetapi ketika tiba di Papua, yang saya temukan adalah orang-orang Papua, baik anak-anak, remaja, orang tua itu menyapa kita duluan gitu. Selamat pagi Bapak, selamat malam Bapak, selamat siang Bapak. Mereka menyapa duluan. Dan ini dari anak-anak sampai orang dewasa sama gitu. Dan saya mendengar komentar juga dari teman-teman lain yang datang ke sini. Wow, di sini ini ya anak-anak muda menyapa kita gitu. Menyapa dengan riang, dengan muda gitu. Ini satu hal yang menurut saya baik juga gitu ya. Sangat baik dan itulah mungkin Indonesia, itulah Papua yang kita kenal, keramahan versi Papua, versi Indonesia. Nah, mungkin itu yang saya share untuk kita semua. Saya yakin Bapak Ibu lebih tertarik lagi untuk mendengar pemaparan langsung dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup pembukaan, saya siapkan sebuah pantun untuk kita semua. Mohon dicakapin ya. Ke Papua wajib makan papeda. Cakep. Paling enak pakai kuah ikan. Artinya, mari kita kenal budaya Papua bersama Ibu Dr. Ina Levaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adel selaku Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura yang telah memberikan keynote speaker-nya. Sekali lagi bisa kita berikan aplaus kepada Bapak Adel dengan reaksinya. Baik, beliau sebelumnya sudah menyampaikan beberapa keynotes ya. Sempat disebutkan juga kalau suku-suku besar di Papua itu memiliki keunikan masing-masing dengan filosofinya yang maknanya itu sungguh dalam, serta keramahan sosial masyarakat Papua yang sungguh luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan oleh Ibu Dr. Ina Samosir tentang sosial kultural Papua. Namun, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan beliau secara singkat. Barusan itu orang pada ngira lift tadi. Dr. Adolina Velomena Levaan Samosir, SPD MPD, atau biasa disapa Ibu Ina Samosir. Lahir di Fakfak, Papua Barat, tanggal 21 Juli 1969. Beliau bertugas sebagai dosen di program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Cendrawasih, sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Beliau memiliki bakat seni yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ibu Ina lalu mengasah bakatnya melalui pendidikan di D3 FKIP Universitas Cendrawasih pada tahun 1990 hingga 1993, dilanjutkan S1 di FKIP Universitas Cendrawasih tahun 1999 hingga 2001, lalu melanjutkan S2 di Universitas Negeri Malang pada tahun 2008 hingga 2010,
Dan yang terbaru, beliau mendapatkan gelar S3-nya di Universitas Negeri Malang pada tahun 2018 hingga 2020. Selain itu, bakat seni yang dimiliki oleh Ibu Ina juga beliau aplikasikan ke dalam dunia karir beliau sebagai konsultan perusahaan LNGBP Tangguh Indonesia di bidang sastra dan budaya daerah Tiga Suku Teluk Bintuni, fasilitator sekolah penggerak tingkat nasional, dan sekarang beliau menjadi pemain teater budaya Indonesia bersama para sarjana kesastraan Indonesia. Dan yang luar biasanya, beliau juga menjadi pemeran utama perempuan sebagai aktor Siti Subaidah yang mengisahkan tentang budaya suku Melayu di Palembang. Lalu Bapak Ibu hadirin sekalian, karya-karya beliau juga tidak kalah luar biasanya. Ibu Ina menerbitkan 40 buku cerita rakyat asli tanah Papua, lalu menulis buku dalam 4 chapter. Chapter yang pertama adalah sastra pariwisata dan sastra religi sebagai peradaban iman bagi orang asli Papua di Pulau Mansinam. Lalu ada sastra rempah-rempah, sastra maritim, dan sastra horor yang terfokus pada sastra Swangi dari bumi manusia Arfak di pegunungan Arfak, Papua Barat. Nah, 4 chapter itu apa sih? Nah, mungkin bisa ditanyakan nih kepada Ibu Ina sendiri di sesi tanya jawab nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah singkat perkenalan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Pasti Bapak Ibu hadirin sekalian sudah tidak sabar buat mencari ilmu dari Ibu Ina. Mari Bapak Ibu sekalian kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Kita mulai ya. Saya menyapa Wanyambe, Bapak Ibu, teman-teman semua belum menjawabnya dengan Wanyam. Ya, Wanyambe, Bapak Ibu. Wanyam. Terima kasih luar biasa. Tapi ya, jadi ada sapaan-sapaan dari tanah Papua, masing-masing etnik berbeda dan unik. Itu demikian. Pelan-pelan nanti kita mulai. Baik. Kalau saya lihat-lihat sepertinya Ibu sudah tidak sabar nih buat Iya, menyampaikan benar betapa luar biasanya Papua secara sosial kultural Ibu ya. Iya, karena tadi didorong oleh Bapak Kepala Bea Cukai Provinsi Papua. Wah, luar biasa. Jadi gemes. Ya. Baik, sepertinya juga Ibu, ini Bapak Ibu peserta lainnya juga tidak sabar lagi nih buat mendengarkan cerita dari Ibu nih. Itu luar biasa. Kalau begitu langsung saja kepada Ibu Dr. Ina Samosir, saya persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya menyapa tadi dengan bahasa Tanah Tabi, Port Numbai, yaitu Wanyambe. Maaf kita menyalam pagi hari, dan tadi saya memaksa teman-teman semua untuk menjawab Wanyam, ya supaya kita lebih akrab dengan akar budayanya Tanah Papua. Kenapa saya katakan akar budaya? Berangkat dari konsep yang tadi Bapak Kepala Bea Cukai katakan, Bapak Adel katakan, ya kita perlu sekali mengenal. Salah satu contoh bagaimana mendengar suara, pertama mendengar suara nada getar dari nada panggil yang langsung gitu ya, dari teman-teman di tanah Papua waktu pertama datang, jantung sempat dakdikduk, ada apa ya kok macamnya kami dimarah gitu. Padahal justru Bapak setelah masuk ke dalam pribadi bahkan kelompok komunitas di Papua lewat ruang-ruang di kantor dulu, ternyata itu satu penyapaan yang perkenalan yang bagus dan luar biasa. Ya Bapak Ibu, saya punya beberapa slide, hanya 5 kayaknya. Terus saya sertakan dengan foto, nanti kita lihat sambil bercerita. Kemudian Bapak Ibu boleh nanti bertanya-tanya tentang tanah Papua seperti apa. Maaf, saya menggunakan tanah Papua karena kita tidak saja bicara tentang budaya di Papua, tapi di semua Papua, tanah Papua. Nih kita sudah berkembang menjadi 5 provinsi ya. Ada Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Mudah-mudahan ada lagi yang jauh lebih baik lagi sehingga perkenalan tentang budaya itu benar-benar dari akarnya. Ya, Bapak Ibu, boleh slide-nya ya. Menarik. Ya, kalau tadi perkenalan sudah ya. Ini saya suka sekali dulu. Saya melihat slide pertama. Ini dibuat oleh Bapak Kepala. Mungkin pengalaman bercerita dulu, pengalaman pertama berjumpa dengan Pak Kepala itu di dalam pesawat pas di VIP begitu ya. Saya di tengah, Bapak Kepala
di samping kanan. Saya menggunakan kata kepala dalam arti pimpinan ya, Bapak Ibu. Kalau di Papua masyhurnya kita tidak sebut nama, begitu menghormati menyebut marga atau kepemimpinannya. Nah, saya sebut Bapak Kepala, maksudnya Kepala Kantor Bea Cukai. Nah, ketika duduk ada sebelah kiri saya ada seorang Bapak juga, rupanya itu Kepala Kantor. Tapi orang pertama yang saya lihat Bapak Kepala ini, saya katakan dengan gaya saya di Papua, sepertinya Bapak ini belum salam waktu itu ya Pak Kepala. Sepertinya Bapak ini mirip dengan Pak PJ Bupati Mimika. Terus Bapak, saya biasa saja. Sepertinya Bapak juga ini seorang pimpinan. Tapi udah mengalir aja. Mengalir, kami bercerita. Sampai di Makassar, perjalanan itu dibarengi dengan cerita budaya Papua, perkenalan itu. Nggak sebut siapa nama Bapak, siapa nama Ibu. Enak itu caranya kami masuk untuk mengenal masing-masing. Lalu sampai di Makassar, kami naik lagi pesawat, cerita lagi ada pendatang baru di sebelah kami. Penumpang pertama udah turun, penumpang sebelah kiri, kanannya ada perempuan. Seorang ibu dosen, ibu dosen ya dari Jakarta, bercerita-cerita dengan saya. Ternyata Bapak ikuti juga sambil membaca, bukunya bagus waktu itu beliau membaca. Memang berliterasi itu di mana-mana ya, nggak tidur itu. Lalu cerita sambunglah Bapak. Bapak ini kok mau tahu tentang budaya Papua, paling tidak ini pimpinan ini, pikiran saya begitu. Karena orang di Papua itu selalu begitu, dengan seseorang kami bertemu langsung berusaha untuk mengenal dia secara pelan-pelan. Lah, Bapak mengeluarkan kata, saya pingin sekali ada bincang sosial kultur. Jadi bicara tentang kehidupan sosial manusia Papua. Seperti apa itu masyarakat ya? Oh, ini dalam pelayanan pasti. Ternyata benar, beliau adalah seorang kepala. Itu pun belum disebut. Nanti setelah beliau ke Jakarta, saya menunggu di bandara mau menuju ke Palembang, baru jelas ini adalah Bapak Kepala Kantor Bea Cukai. Dan saya senang sekali dengan pembicaraan yang tadi diawali oleh Bapak, bahwa banyak budaya di negeri Papua ini. Budayanya kalau bukan dihitung ya, berdasarkan data dari Badan Bahasa, kurang lebih sudah 280 sekian. Berarti masih terus yang baru terteliti atau baru diakomodir 280 suku, itu kelompok suku. Tentu saja dalam kelompok suku itu ada bahasa dan budayanya. Nah, unik. Kenapa sebanyak itu tapi mereka bisa bersatu ya? Yang menyatukan mereka adalah bahasa. Bahasanya berbagai macam bahasa, tapi unik di Indonesia. Kita dipersatukan oleh bahasa Melayu, bahasa Indonesia tapi awalnya dari Melayu. Melayu kita itu Melayu yang diserap dari Melayu Riau loh. Yang membuat itu siapa? Yang mencetuskan itu? Pak Presiden Soekarno. Wah, almarhum luar biasa pimpinan kami. Sekarang datang lagi seorang pimpinan di tanah Papua, Pak Adel, mengatakan saya ingin menggali lagi dari akarnya. Betul Bapak, luar biasa. Sebab itu hari ini dalam 280 bahasa budaya yang terdeteksi, kami mau menggali lagi, melihat apa saja yang menjadi bagian terpenting untuk kita. Semua penting, tapi yang kita lihat sekarang apa ya? Sebenarnya yang terpenting adalah mengenal manusia lewat karakter bahasanya. Oke, kita lanjut yang berikut. Bisa lihat di sini Bapak Ibu, saya membuat beberapa slide saja ya. Oke, yang berikutnya. Ya, kita lihat dulu. Agenda kita, saya berangkat dari sebuah konsep yang ini. Telisik retorika. Retorika itu seringkali kita menggunakan bahasa, ada keindahan-keindahan tertentu yang diciptakan oleh kelompok bahasa maupun pribadi dan secara umum. Nah, telisik makna di sini kita melihat secara dalam siapa itu manusia Papua atau kita yang sudah ada di Papua dengan menggunakan retorika sebagai hal penting dalam berkomunikasi, berinteraksi. Jadi kita lihat stylenya. Pada umumnya di tanah Papua stylenya itu menggunakan bahasa slang. Bahasa slang ini atau bahasa prokem, bahasa yang biasanya diciptakan atau dimunculkan oleh kelompok-kelompok orang tertentu. Biasanya kelompok orang muda ya. Misalnya ketika berbicara, dia bisa menggunakan istilah tersendiri. Apa yang menarik ya?
gaul, kata gaul, kemudian maaf ya istilah-istilah yang saya gunakan nanti kalau di Papua. Kadang-kadang itu kan lihat orang tua-tua duduk terus mereka senang-senang sambil bersanda gurau. Nanti kelompok tertentu katakan begitu, itu kentut. Apa itu kentut, istilah itu dalam retorikanya bukan hal yang buruk, bukan mengeluarkan angin, tapi kenakalan orang tua-tua. Kenapa kenakalan orang tua? Bukan nakal yang buruk, tidak. Artinya mereka menggunakan istilah-istilah tertentu dalam berkomunikasi. Itu banyak terdapat di tanah Papua. Baik dari Papua Barat sampai Papua Tengah dan Papua sendiri. Ada lagi mereka satukan dengan bahasa daerah lagi. Nah itu misalnya orang Papua ini kan dia adopsi bahasa-bahasa dari Maluku, dari Jawa baru ya sekarang ini. Kalau dulu itu Maluku, misalnya Melayunya apa ya? Cakadidi, kata cakadidi mungkin dalam untuk kelompok tertentu orang mengatakan kasar. Bahasanya kasar, tetapi kalau di dalam kelompok orang muda yang ada di tanah Papua itu bukan kata genit yang arti negatif, tapi semangat, dia memunculkan aura yang bagus, semangat dalam berkomunikasi. Jadi tidak selamanya sebuah kata itu menjadi sesuatu yang menyakitkan orang, sebab itu sangat perlu untuk kita dekati. Jadi ada pendekatan, orang katakan tak kenal maka kata sayang. Kami di Papua Melayunya begini, sa kenal ko kenal sa, tong baku tahu, tong satu hati. Tong itu dari kata kita orang. Orang Papua tidak bilang kitong, tidak. Tong piyu, tong jalan, gitu. Jadi dia bukan kitong, tidak. Orang Papua Melayunya itu tong, Melayu ya, bahasa yang digunakan bukan berstandar, tapi bahasa untuk pergaulan. Gitu. Sa itu kan dari kata saya, jadi dia menggunakan kata awal saja, dari saya menjadi sa. Kenal ya jelas, mengenal siapa orang itu. Ko itu dari engkau, kata engkau menjadi ko. Ko kenal, ko tahu saya, gitu. Tong itu artinya sama-sama, dari kata bahasa bakunya kita. Kita baku berarti ada baku tahu, saling tahu, gitu. Ini uniknya nih gaya bahasa Melayu di Papua. Satu hati jelas ya, kita punya sama-sama perasaan yang sama membangun tanah Papua dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian ada retorika yang kedua, kita lihat pendekatan dan budaya. Ketika Bapak Kepala dari tempat tugas misalnya, mungkin ya maaf kalau salah, dari Jakarta. Waktu mau ke sini, paling tidak Bapak Kepala ini sudah berpikir bahwa saya harus tahu siapa itu orang Papua. Apalagi terdengar di media sosial itu rame, perang terus. Perang itu artinya adu mulut, bahkan sampai adu senjata tradisional ya. Terlihat dari media-media sosial kalau bahasa orang jurnalis itu kan bahasa untuk komersial, jadi pasti dia menggunakan itu, ada lisensinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, hanya tugas kita adalah mengkaji, menelaah lagi. Kenapa ada terjadi, di mana terjadinya, mengapa terjadi. Ini Bapak Ibu saya mengutip satu filosofi dari suku Me. Di tanah Papua ada 7 suku ya, ada 7 suku besar. Saya menggunakan di sini, kalau di Papua sendiri, Jayapura itu Port Numbai ada suku Tabi, ada Saireri, ada Bomberai lagi ya, ada suku Me, Lapago, Mepago. Nah, kita melihat salah satu, saya ngambil dari suku Me, kebetulan mahasiswa saya itu banyak dari pegunungan, tapi suku Me juga luar biasa. Mereka punya filosofi satu begini, mereka sebut Do Gai Ekowai. Bapak Ibu, Do itu menurut orang leluhur suku Me adalah satu sikap tindakan yang luar biasa. Artinya kalau mau bertindak, jangan dulu langsung bertindak, tapi lihat dulu. Sambil lihat, mereka mencamkan nih, simak apa yang dilakukan oleh orang lain di luar dirinya dan dirinya sendiri. Do Gai artinya setelah dia melihat, dia camkan, menyimak, camkan, meresapi, dan dia mengolah di dalam pikirannya. Olah dulu. Setelah olah, oh ini negatifnya, mana positifnya, tindakan saya seperti apa. Jadi ada antisipasi solusinya, sehingga tidak
merugikan diri sendiri, bahkan kelompok dan orang lain. Nah, setelah dia berpikir, melihat, berpikir, baru dia bertindak. Bertindak itu dia sudah mengambil keputusan bahwa kami harus buat seperti ini. Nah, itu yang disebut dogai ekowai. Nah, di Fak-Fak, saya kelahiran Fak-Fak, ada itu istilah satu tungku tiga batu, dalam bahasa daerahnya ko kenombi dwi kipona. Nah, ini menunjuk dengan satu lagi filosofi idu-idu maninina jojo. Di kota Jayapura juga ada. Nah, itu sudah umum, orang sudah banyak tahu, hampir dunia loh, luar biasa. Kota Jayapura punya filosofi hidup. Nah, filosofi itu kan pandangan atau ide-ide. Nah, setiap suku yang ada di tanah Papua punya filosofi. Bahkan Noken pun adalah filosofi yang luar biasa. Orang mengatakan tanah adalah rahim mama. Ajo rembine. Saya membawa budaya dari Papua Barat, dari Teluk Bintuni, karena penelitian saya mendalam betul ya Bapak Ibu. Saya turun itu bulan dan bertahun dengan masyarakat, karena mama saya juga dari daerah situ. Fak-Fak dan Bintuni sampai ke Arfak, pegunungan Arfak. Perjalanan saya itu dari satu titik. Karena saya dari Mbaham, dari Fak-Fak, lalu saya ikuti jalur-jalur mana saja leluhur itu melakukan perjalanan, sehingga mereka menciptakan sebuah filosofi hidup, pandangan hidup untuk merambat sampai hidup di dunia modern. Jadi Bapak Ibu, setelah saya berjalan meneliti itu, ternyata nilai-nilai dalam filosofi itu, nilai-nilai pendidikan begitu luar biasa. Ajaran-ajaran kehidupan yang sebenarnya dimunculkan secara lisan karena orang Papua tidak mengenal literasi. Literasi itu berkaitan dengan, kalau pengertian klasiknya tuh membaca, menulis, berhitung dulu. Tapi seiring perkembangan zaman, Indonesia luar biasa. Literasi tidak saja membaca, berhitung, menulis, tapi bagaimana saya menjelaskan tentang saya kepada orang lain dan kelompok saya serta budaya Indonesia kepada orang lain di luar Indonesia. Nah, itu berarti literasi adalah mengakses informasi kepada semua orang. Tentu saja informasi yang saya akses berasal dari akar budaya. Karena Tuhan menghadirkan saya di Papua, di tanah Papua, lahir besar di Fak-Fak, kemudian pindah lagi ke Bintuni karena orang tua saya, kakek saya dulu datang membawa pendidikan dan agama di Teluk Bintuni. Akhirnya kami diterima dan saling berterima di tanah Papua sebagai orang-orang Papua yang mau membangun negeri Papua dari akar budayanya. Nah Bapak Ibu, kita mengenal tadi, kok kenal saya sudah kenal, akhirnya sayang, dan budaya itu dekat betul di darah saya gitu. Kata orang tanah tumpah darah. Nah, memang saya lahir besar dan kehidupan mengenai Papua saya tahu. Meski papa saya orang dari daerah Sumatera, tapi karena dulu tugas tanggung jawabnya yang diberikan Pak Soekarno, maka hadir di tanah Papua, bertemulah dengan ibu saya di tanah Papua, hadirlah saya. Nah, pendekatan apa yang saya gunakan? Pendekatan tentu saja budaya. Karena budaya itu tercipta dari dalam rumah loh Bapak Ibu. Pengajaran dan pendidikan tercipta dari dalam rumah. Di mana? Saya contohkan saja di Fak-Fak. Di Fak-Fak ketika kami bangun pagi, itu karena ya harus sisir rambut, orang asli Fak-Fak itu menggunakan sisir bambu. Jadi bangun itu menyisir bambu, ambil sisir bambu itu disisir, kan bentuknya seperti jari-jari, 5 jari itu dibuat dari bambu. Kreativitas masyarakat untuk rambutnya bisa dirapikan, terutama perempuan, karena perempuan harus melayani orang tua, suami, anak. Jadi lebih dulu dia bangun, membersihkan tubuhnya, tempat tidur, otomatis itu pembelajaran itu. Lalu ke kamar kecil dulu, ke toilet, setelah itu baru ke dapur. Dapur untuk apa? Tentu saja mengatur kayu bakar, menyusun kayu bakar untuk memasak. Dia nyalakan api. Itu proses-proses. Untuk apa? Masak apa? Orang Fak-Fak bilang mehak, kopi. Masak air panas untuk minum kopi. Nah, itu budaya. Kami diajarkan seperti itu. Setelah itu ada nilai-nilai lainnya. Nilainya apa? Karakter, pembentukan karakter. Perempuan tugasnya memasak, laki-laki tugasnya menemani, membantu bapaknya berkebun.
karena daerah saya berkebun, sama dengan pegunungan juga ya, berkebun. Tetapi karena saya dekat dengan pantai juga, saya juga saudara saya yang laki-laki, kami harus mencari air di sungai, maka kami belajar juga tentang bagaimana mendayung ya, dayung perahu, posisi duduk, bagaimana menantang angin dan ombak. Inilah pembelajaran budaya sampai pada nilai-nilai karakter. Kami diajarkan secara lisan, tidak tertulis. Tapi harus tersimpan, langsung tersimpan secara otomatis di memori. Karena itu setiap hari kami lakukan. Nah, ini ketika ada orang lain datang, orang yang datang pun dia menyesuaikan diri, adaptasi dengan kami berbagi. Nah, itu yang disebut dengan ada pendekatan dan ada pemahaman tentang budaya. Selanjutnya ada style, interaksi. Bagaimana interaksi kami? Kadang-kadang kami menggunakan karena pengaruh, begitu juga di pegunungan ya. Di pegunungan ada orang Toraja, orang Bugis Makassar, mereka juga datang ke daerah pegunungan menyesuaikan adaptasi diri dengan alam. Kalau saya melihat di pesisir pantai, itu berkat ekspansi perdagangan Sriwijaya, dulu kan tidak ada bahasa yang bisa kita bangun dalam tulisan, hanya dengan bahasa isyarat dulu. Sriwijaya datang dari daerah Jawa dan Sumatera, itu mereka membawa untuk mencari rempah ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa isyarat, akhirnya terjadilah barter. Nah, style itu, bahasa yang digunakan akhirnya juga merambat di dalam kehidupan masyarakat di pesisir pantai Tanah Papua. Setelah ada ke pedalaman, misalnya orang Toraja itu kan daerahnya dingin, walaupun saya belum pergi ya di Toraja, hanya sampai Manado juga dingin kan. Itu cocoknya ada di daerah Jayawijaya ya, pegunungan, dingin bertahan kuat. Itu berarti ada kecocokan suhu dan barangkali budaya juga, karena bakar masak dengan menggunakan tungku begitu. Nah, setelah berkembang baru kompor ya, dan kompor gas. Persamaan-persamaan ini membuat kita bisa cepat bersatu, saling mengerti. Ada percecokan, pasti ada penyelesaian, ada cari jalan keluar. Ketika kita hidup tanpa ada percecokan, kayaknya tidak unik deh. Karena kita butuh mencari tahu. Orang dia tidak langsung cerita, dia bersikap. Orang di Papua karena tidak bahasa tulis, dia bahasa lisan. Jadi kita yang datang biasanya peka untuk mencari tahu. Nah ini Bapak Ibu, muncullah bahasa-bahasa, misalnya kata istilah ya, dalam bahasa juga slang, Ose itu dari Maluku ya. Ose itu kau, usi, bu, sapaan-sapaan ini ketika ada di pesisir pantai. Orang Maluku pengaruhnya sangat kuat karena dulu itu masuknya agama dan pendidikan dari Ternate. Ikutlah orang dari Maluku Tenggara Kehi, dari Tanimbar, dari Ambon, dari itu Ternate Maluku. Mempengaruhi pola hidup di masyarakat Papua di pesisir pantai. Lain lagi kalau di Biak Serui lagi ada dari Ambon dan dari Sanggar, Talaut. Itu juga berpengaruh terhadap pola hidup mereka. Bahasa-bahasa yang diciptakan juga itu disebut bahasa prokem atau slang, bahasa yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok tersendiri, anak muda, kelompok-kelompok orang-orang yang cepat bergaul. Nah, apakah orang tua? Tidak, orang tua juga, karena dia mau hidup bersama dengan guyon-guyonnya. Itu keterbukaan orang Papua. Meskipun dalam berkomunikasi kadang-kadang ada suara yang keras. Kenapa suaranya nadanya tinggi? Karena kami hidup di pesisir pantai, ombak kan, ada musimnya, ada pancaroba. Kalau bulan terang, orang dia bilang, wah ini ikan mahal. Orang Fak-Fak juga bilang ikan mahal. Kenapa? Karena ombak itu sebagai tantangan besar, orang mau mencari ikan, mau mengail. Nah, gitu. Nah, kemudian uniknya lagi kalau mereka mengail, walaupun ombak sebesar apapun ya, kehidupan perut bumi kan di laut. Karena orang pesisir pantai, maka dia akan pergi mengikuti kompasnya itu bulan dan ombak. Itu luar biasa. Itu dalam tulisan saya di Sastra Maritim sudah saya ungkapkan. Kalau orang Fak-Fak juga begini. Ketika ombak, dia katakan kita lihat tanda. Kalau bulan terang berarti ikan akan mahal. Jadi siap-siap, kita hanya bakar keladi saja, makan dengan apa adanya. Tidak ada ikan. Kalau ikan dulu, ikan kaleng, mereka bilang ikan black, sardines ya, sardines, ikan black karena terisi di dalam kaleng. Lalu telur, tuh
Tapi telur ayam kampung, pola-pola seperti ini dari cara makan, dari cara berkomunikasi adalah bagian dari interaksi antara suku yang ada di satu tempat dengan suku-suku lain, bahkan para pendatang, atau maaf, bukan kata pendatang, karena saya ganti dengan teman-teman dari daerah di luar tanah Papua, saudara-saudara dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, gitu, sampai di daerah-daerah kami di tanah Papua. Nah, istilah-istilah digunakan bukan saja bahasa prokem, tapi bahasa daerah. Kalau orang Toraja, kalau nggak salah bilang serai cepat, Kak. Kalau saya salah, maaf ya Bapak ya. Nah, itu kami dapat juga karena selain persahabatan, perkawinan campur terjadi. Itu saya katakan kalau orang Papua dan orang Jawa, orang Sumatera, orang Toraja, berarti ini anaknya kura-kura ninja. Kenapa kura-kura ninja? Lincah dalam berkomunikasi, dalam bekerja, karena gennya sudah bercampur kan. Nah, ini masuk dalam kehidupan style gaya hidup teman-teman di Papua. Bahkan kadang-kadang kami kalau pertemuan, dalam satu pertemuan kalau sudah marah, lepaskan sudah di situ. Kok awas sih? Bahkan bisa ketuk meja. Wow, kalau orang dari luar yang hadir di situ lihat, jantungnya duk-dik berdebar, bisa-bisa copot. Tapi kadang itu Tuhan beri ketenangan sama orang yang baru datang dan melihat itu, dia diberi bantuan dengan berpikir baik. Tiba-tiba berpikir dulu. Barangkali itu salah satu cara dia melepaskan emosionalnya, yang dalam tanda kutip perasaannya secara leluasa. Setelah situasi itu selesai, keluar dari ruangan itu, tidak lagi terbawa dalam emosi, bahkan akrab banget. Nah, saya kasih satu contoh gini Bapak Ibu. Minta maaf ya, kata ini kasar, dilarang oleh agama. Kata sapaan anjing. Anjing jadi kata sapaan. Anak-anak muda ini, mereka kalau ketemu, anjing, kok dari mana? Padahal itu manusia bagus, cantik, ganteng. Kita mendapatkan itu, orang tua dia marah keras. Tapi anak muda tersenyum, tertawa. Apa katanya? Lah, itu saya sayang dia. Apakah kita benci? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita harus masuk ke dunia orang manusia Z ini. Karena dia menciptakan sesuatu, tapi bukan negatif. Nah, itu memang berat untuk kita di agama. Jangan katakan anjing, karena anjing perilaku buruk. Padahal anjing tidak selamanya buruk tuh. Dia membantu manusia mendapatkan hewan buruan tuh di hutan. Berkaitan dengan anjing ini, dalam tradisi budaya orang Papua, anjing juga menjaga, menyelamatkan mereka, menemukan jalan hidup juga. Ada di mana? Di cerita-cerita budaya. Cerita rakyat, mitos, tetap menurut kita itu mitos, ilmu yang belum tentu dipercaya, tetapi menurut masyarakat bagian dari kehidupan mereka. Itulah mitos dijadikan sebagai kontrol sosial. Walaupun lisan, tetapi luar biasa Bapak Ibu. Saya bahkan dibilang berikan makan untuk nenek moyang nanti datang, tapi dia berupa ular putih. Bapak Ibu saya ketemu, luar biasa, di Weriagar. Yang perusahaan gas besar sekarang, BP Tangguh itu, LNG. Di situ daerah itu kuat sekali mitosnya. Percaya atau tidak, kalau ada yang mengambil barang dari kebun, dia akan berjalan keliling kebun itu sampai tuan kebun datang baru berhenti. Dan itu betul. Itu berarti mitos bagian dari kehidupan kontrol sosial bagi masyarakat, bahwa engkau boleh melakukan sesuatu, tapi ada yang engkau tidak boleh melakukan. Misalnya mengambil barang tanpa izin orang yang punya, maka risikonya ada. Itu semua tertulis, tersirat di dalam pikiran leluhur dan diwariskan sampai sekarang, Bapak Ibu. Nah itu, bahkan diciptakanlah jadi cerita-cerita, cerpen, novel, dikembangkan oleh kita. Nah, budaya ini bukan saja itu Bapak Ibu, ada tradisi. Jadi budaya itu tercipta dari dalam rumah, tradisi juga. Dari budaya, di dalam budaya ada tradisi, itu dibilang sekarang itu kearifan lokal. Berbeda ya, tradisi, budaya, kearifan lokal. Nah, ini kekayaan, aset budaya bangsa kita yang belum banyak dipahami oleh generasi muda. Maaf, artinya generasi muda merasa bahwa itu kuno. Wajar saja, karena mereka kan hidup di zaman paling modern toh, dibandingkan kita. Tetapi kita mengajak mereka bisa.
Sehingga nanti kita menarik kesantunan yang sebenarnya. Budaya bentak-bentak itu orang Papua misalnya dan rapat itu baru. Kalau yang aslinya mereka tidak, orang asli Papua tidak bentak-bentak, selalu kumpul bersama. Orang Papua selalu berkelompok. Dan sebelum mereka melakukan sesuatu selalu diawali dengan diskusi. Saya punya 40 cerita rakyat yang saya teliti dari tesis dan disertasi. Itu sudah bahkan di YouTube mahasiswa S2 itu bermain peran melakukan itu sampai cerita tentang Freeport. Emas itu seperti apa? Dari mana emas itu? Semua sudah ada di YouTube, Bapak Ibu. Saya senang sekali karena kesempatan ini membuat saya mengulas dia bahwa pola-pola yang keras, tiba-tiba bentak, sebenarnya bukan asli diturunkan warisan dari leluhur, tetapi itu karena perkembangan yang lompat terlalu cepat, membuat anak-anak generasi kita langsung dia berani negas dengan suaranya, tetapi hatinya enggak, Bapak Ibu. Itu saya katakan wajar karena dari industri batu ya, industri sederhana, lompat kepada industri yang sekarang 4.6 ke 7, itu orang kalau belum disiapkan matang, pasti ada gerakan-gerakan yang emosional yang spontanitas. Tetapi dalam keadaan tertentu saja. Setelah keluar dari situ, dia kembali normal seperti sifat aslinya. Sebab itu memang perlu sekali kita saling memahami dan untuk dengan orang Papua kita terima dan merangkul, saling merangkul. Mereka merangkul kita, kita merangkul, kita jadi satu. Jadi strategi-strategi yang baik misalnya pendekatan dulu. Kita dekati dari hati ke hati katanya. Hati ke hati itu sebenarnya maksudnya pendekatan budaya. Karena budaya itu di Papua, budaya yang indah. Belajar dari rumah, bukan belajar di sekolah. Dari rumah sudah tersimpan di mindset, di sekolah formal, baru kita megang pensil, bolpen, baru kita menulis. Lalu kita menulis, bukan baru. Kita menulis karena mengenal abjad dari huruf, kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, sampai wacana. Akhirnya kita sebut teks. Teks itu kancing pun teks, kancing baju, kalung leontin pun teks. Kenapa? Karena dia punya makna. Nah itu orang Papua begitu. Nah kemudian dari telisik retorika ada budaya generasi layang. Saya katakan layang karena cepat dia berangkat. Dia dari misalnya ya bakar batu, barapen. Bakar batu di tanah Papua kebanyakan kata orang di pegunungan, tapi ternyata di pantai ada juga. Kalau saya mengambil dari Maluku, maaf kalau oma saya itu anak kepala suku di Tanimbar. Ternyata saya tanya-tanya, bakar batu ini kan di sekolah penggerak sudah ya, sekolah-sekolah sekarang menerapkan budaya bakar batu untuk anak-anak supaya mereka mengenal pelajaran dari budaya itu. Pelajaran apa itu di sekolah penggerak? Saya fasilitator sekolah penggerak. Saya jelaskan, ayo kita praktik bakar batu. Di Tanimbar ada bedanya di Maluku. Bakar batunya itu menggali dulu sedikit tanah menjadi dilobangkan sedikit, baru diturunkan batu susunannya, kemudian daun atau kayu bakar, kayu sampai membentuk barapen itu. Nah, kalau di gunung langsung di atas ini di tanah mereka menyusun batu, kemudian kayu bakar, dan rempah-rempah makanan yang di bawah. Bedanya sedikit saja, sama-sama di dasar dari tanah. Kemudian dari barapen itu, tradisi bakar batu, tradisi kan sesuatu yang dilakukan ulang-ulang, yang diturunkan oleh leluhur, menjadi bagian dari budaya sekarang. Nah, bakar batu itu sebenarnya banyak pelajaran di dalamnya. Bagaimana emosional kita disatukan, hubungan emosional, sosial. Karena sama-sama bekerja untuk membentuk itu batu bersama, mengangkat batu. Tidak mungkin kepala suku sendiri bekerja, tidak. Kepala suku malah membagi kelompok ini bagian ini, kelompok bagus bijaksana, perempuan bagian ini, anak-anak bagian yang ini, gitu. Tidak mungkinlah anak-anak dikasih batu yang besar. Jadi cara membakar pun ada, batunya juga ada. Tidak sembarang batu diberikan lempar-lempar, enggak. Nah, ini berarti proses kan, ada prosedurnya. Ada prosesnya. Lalu ada pelajarannya, IPA-nya ada. Biologi, fisika, kimia, kesehatan, bahasa, budaya, semuanya masuk.
hitungan pajaknya ada di situ. Berapa dibagi, ingat ini kelompok besar. Ini bagian yang kasih masuk kita simpan, anggap saja ini pajak ya dalam tradisi. Berapa yang disimpan? Oh, sekian. Sekian misalnya kalau dalam uang mungkin 50.000, tapi yang 20-nya kalau terimanya 100, ini dibagikan semua. Matematika, numerasi. Literasinya adalah menjelaskan, mengakses semua keluar. Lalu IPA-nya apa? Panas ketika memuai. Ini panasnya orang di daerah pegunungan merasa biasa saja. Tapi yang pantai mungkin rasa sudah panas. Wah, ini tidak mampu tahan. Tetapi disitulah ada adaptasi prosesnya. Pelajaran IPA. Kemudian ada kesehatan. Ketika dekat abu, ada debu kan nanti kan? Abu dan debu beda. Harus jauh, ada jaraknya. Ini pelajaran lagi GIPS, hubungan sosial. Bukan berarti jauh untuk menjauhi kamu karena hal-hal tertidak. Nah, ini proses pembelajaran yang luar biasa. Perhitungan matematika ada, menjelaskan dengan bahasa. Karena semua pelajaran di situ harus dijelaskan menggunakan medianya adalah bahasa. Bahasanya bisa bahasa lisan, bisa tertulis, bisa isyarat. Nah, itu barapen. Kemudian itu dari bakar batu. Ada lagi budaya kami di Fak-Fak, maaf ya saya cenderung ke Fak-Fak, membakar masak di dalam bambu. Saya katakan tersimpan di dalam bambu. Rahasia itu. Bambu tidak saja menyimpan daun tombor yang ada tulisan, daun-daun obat, tetapi dia membakar makanan. Jadi keladi, singkong, apalagi ikan, daging dimasukkan, semua dimatangkan dan harum enak. Proses itu bukan karena enaknya saja. Bagaimana menunjukkan karakter manusianya adalah manusia yang sabar. Memang hidup di alam yang keras, tegas karena gunung dan lembah, laut, ngarai, tapi mereka punya menunjukkan karakternya, karakter budayanya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia emosi kita tanya, oh dari sini jadi bisa. Tapi lama-lama dia akan berubah. Bahkan dia akan menceritakan bahwa dahulu saya begini, sekarang saya berubah. Yang belum itu karena mungkin belum keluar bergaul, belum membuka hati, bukan bergaul. Bergaul sudah kurang membuka hati. Ada tipikal orang kan, malu jadi diam. Tapi kalau dipancing, didekati, wah luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah ketika dia sudah masuk pada budaya generasi layang, terbang, dia berusaha mencari tahu. Bapak Ibu, kalau diserui mau meminang orang ada bendera. Kita tanya meminang anak perempuan ya, mau suku lain. Adik saya orang di Fak-Fak, dia di Minang orang Serui, laki-laki, bawa bendera piring. Pertanyaannya, apakah dulu orang dari mana piring itu didapati? Piring apa namanya? Piring gantung ya, piring gantung. Kalau Bapak Ibu dengar lagu begini, wangsa-wangsa delima wangsa, buahnya merah. Terus ini, piring gantung motor Johnson. Bapak Ibu, lagu itu sebenarnya dia kalau ditelusuri, masing-masing orang punya tafsiran ya. Kalau saya, ini mungkin dia menyinggung, kenapa sih perempuan cantik itu tapi kok mahal sekali, pakai harta ini, sementara saya punya kemampuan tidak seperti. Nah, Bapak itu simbol untuk mengkritisi, tetapi simbol juga menjelaskan bahwa mau memiliki perempuan, anak perempuan, ada proses. Ini budaya. Kok mau marah, engkau marah, tidak boleh. Karena perempuan ini dilahirkan oleh mamanya. Ada rahim toh. Dari rahim dalam kandungan mamanya 9 bulan loh. Makan, minum, kasih sayang, sabar. Muntah-muntah lagi. Ini proses ini perlu dihargai. Kemudian anak itu kan netek toh. Air susu mama. Makanya orang di Papua katakan, ada proses, ada air susu dan belakang sakit. Serta 1 hari, 9 bulan mengandung, 1 hari dia bertarung untuk menyelamatkan keturunan suaminya. Ini proses yang bagus. Muncul lagu itu karena kecewa barangkali ya, kita tafsirkan. Perempuan zaman sekarang mas kawinnya mahal sekali, piring gantung motor Johnson, tambah lagi 1 doser. Kalau Bapak Ibu ikuti itu kata-kata yang diungkapkan, itu mengkritisi harta itu, mas kawin. Tapi bagus. Bagus. Bukan berarti laki-laki takut. Kalau takut berarti wah tidak gentleman.
Kenapa tidak berani masuk ke budaya itu? Nah, seperti Pak Kepala tadi bilang, kita masuk ke dalam untuk tahu. Setelah masuk ternyata hartanya tidak harus ratusan juta. Itu kan pukul tiang saja. Kau berani mau atau tidak bertanggung jawab. Kalau mundur berarti kau tidak jelas, kata orang Papua. Kalau begitu engkau tidak jelas, kau tidak serius dengan anak saya. Perempuan saya punya nilai yang paling tinggi, nilai harganya tinggi. Nah, kemudian muncul lagi lagu yang berikut begini. Sio bapak mantu, ipar-ipar, buka pintu untuk saya. Sedikit harta yang saya bawa. Dia mulai sadar. Yang pencipta lagu dia sadar bahwa, oh iya orang pada perempuan nih 9 bulan. Saya juga pemama, saya lahir dari rahim perempuan, serui biak dan sebagainya. Berarti dia datang dengan bahasa halus, buka sudah saya bawa harta ini sedikit saja dulu, pembukaan dulu. Jadi untuk mengakrabkan antara saya dengan keluarga perempuan. Nah, Bapak Ibu, barangkali itu seperti itu. Ini yang saya sebut pemuda budaya generasi layang. Dia sudah mengerti, ya, dia mulai terbang layang bahwa saya bisa, tapi saya harus mengikuti prosedur menghargai perempuan atau budaya, bahkan tanah. Tanah ini rahim mama, noken itu rahim perempuan. Kenapa noken rahim ya? Wah, pertanyaannya bagus itu. Kenapa ya? Noken kok rahim? Memangnya perempuan punya noken rahim? Coba diinterpretasikan. Dia bisa melahirkan sampai 12 bahkan 24 anak dari satu suami. Nah, kemudian Bapak Ibu, kasih penasaran dulu. Ini peradaban YZ. Kalau saya 69, mungkin ada dari tahun 65 sampai 69, saya sebut adalah 72-3 gitu, 75. Ya, sampai 79, saya sebut sebagai peradaban Y. Kami generasi, tapi generasi Z 80 ke atas. Itu sudah jauh. Mereka dengan proses digital yang merambat cepat, proses yang IT yang luar biasa, tapi kami yang generasi Z masih bisa beradaptasi. Tapi generasi sebelumnya sayang, kita paham saja karena teknologinya berbeda. Nah, ini Z ini yang membawa kita kepada dunia yang harus kita masuk berperadaban lebih jauh lagi. Peradaban itu berarti perubahan dari langkah 1 ke 2, 3. Bahkan kita pernah mengalami proses COVID di situ, wow, luar biasa. Begitu orang takut dengan kelelawar apa? Marsegu kata kelelawar itu apa? Kelelawar ya? Nama ilmiahnya apa ya? Kelelawar itu. Kalau bilang awas COVID datang. Generasi saya bilang COVID datang. Tetapi mereka masih mengikuti itu. Kita ikuti semua orang ya. Generasi A sampai Y juga ikut. Oh ya, ini prosesnya. Kita tidak boleh sama-sama, bahkan suami istri juga ada jarak karena kalau batuk salah virusnya keluar, ketakutan semua. Setelah berjalan perubahan, orang mulai bilang lagi itu permainan dari kesehatan. Oke, itu kata orang toh. Tapi kenyataannya ada yang meninggal banyak karena psikologi, takut, sudah tumbang sebelum menghadapi tantangan. Tapi orang Papua kuat katanya, bahkan ada yang bilang tidak perlu percaya. Gak apa-apa, itu pikiran orang. Kita perlu memahami dia. Walaupun kemudian dia juga tumbang, sakitnya apa? COVID. Katanya itu COVID tipu-tipu. Oke, itulah pola yang kita hadapi, perkembangan yang kita masuk sekarang. Langsung berikut. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini Bapak, konteks sosial. Saya mau bilang kita sama-sama, kita semua tahu ini. Kita pahami bahwa konteks kehidupan sosial budaya itu, kebudayaannya universal, umum. Tapi dia merupakan tatanan kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Kita juga bagian dari masyarakat. Nah, sekarang ada di Port Numbai, ya kita masyarakat Port Numbai, walaupun asal suku kita berbeda-beda. Itu. Jadi kita masuk bersama dengan 280 sekian suku bangsa yang terdeteksi di tanah Papua oleh Balai Bahasa dan Badan Bahasa. Badan Bahasa, Balai Bahasa. Nah, apa saja aspeknya? Ya, nilai tadi berkaitan dengan spiritual, nilai kehidupan sosial, material, kerohanian, ini dia. Kemudian adat-adat istiadat.
Jadi kalau masuk ke sini, ya kita pasti cari tahu tentang, kita ada di Port Numbai, carilah tahu tentang orang Port Numbai seperti apa, tradisi budayanya seperti apa, kepercayaannya apa, pengetahuan yang dia punya dulu yang unik, berbeda dari pengetahuan latar belakang budaya suku kita apa, moral etikanya seperti apa, begitu. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan sesuatu yang terbentuk di dalam hidup masyarakat, wujudnya adalah interaksi antara manusia dan manusia, individu dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan hewan. Gitu. Lalu faktor sosial budaya ini memang memegang peranan penting dalam membentuk perkembangan dan fungsi sosial. Dia identik dengan perilaku bersama, tradisi, pola hidup, tradisi, pola hidup, komunikasi, interaksi, hubungan dengan interaksi antara sesama, yang kuncinya ada pada bahasa. Apapun kita jalan, orang hukum bisa melakukan berapa KUHP hukum segala macam, tetapi kunci penjelasannya ada pada bahasa. Baik bahasa itu verbal maupun non-verbal, sangat mempengaruhi pola hidup kita. Lalu bagaimana hubungan kita dengan orang lain, baik antara bawahan dengan pimpinan, perlu sekali next Pak. Ada di situ, saya kasih contoh di sini, membangun hubungan, kalau dengan siapa saja kita membangun hubungan baik, semua akan berjalan baik. Nah, salah satu contoh ketika saya bertemu dengan Pak Kepala, beliau adalah pimpinan, tapi ada ruang tertentu yang dia berusaha untuk merendahkan hati, bisa menggapai siapa saya, supaya bisa membangun komunikasi ini, luar biasa kerendahan hatinya, membuka ruang, dan akhir ini kita bertemu. Saya kasih satu contoh ini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum itu untuk kita. Semua, tidak ada yang tak terkecuali. Literasi itu bukan saja untuk sekolah, tapi untuk kantor-kantor penting sekali. Bagaimana membangun komunikasi antara satpam dengan pegawai, dengan kepala bidang, sampai dengan kepala kantor. Itu literasi Bapak Ibu. Indonesia literasi paling rendah. Papua apalagi. Tapi mari lewat diskusi seperti ini kita mulai paham bahwa literasi itu kita membangun komunikasi, membagi hubungan baik, menjelaskan tentang budaya, bagaimana untuk kita saling mengerti. Ini salah satu bukti saya bersama teman-teman dari Kementerian Pendidikan lewat Balai Guru Penggerak. Ada di situ ada LSM, ada Pertamina, ada UNICEF, UNESCO, mereka perwakilan ada di lewat foto ini, ada kepala dinas, ada dari kementerian Bapak yang dipegang orang Papua, tapi dia di dinas pendidikan. Senior saya di Uncen ini, kakak tingkat. Waktu saya kuliah dia pelonco saya, kami bertemu bulan lalu, baru saya bilang iya dulu saya di pelonco, tapi sekarang kita sama-sama memberi yang terbaik untuk pelayanan bagi pendidikan, penurunan stunting, ada kesehatan, ada di situ ibu di sebelah kanan ini, kalau dengan saya ini di sebelah kepala dinas ibu ini dari PAUD provinsi. Ini soal stunting. Kemudian ibu kepala Balai Guru Penggerak ada di itu posisi luar saya dan beliau. Itu kami mengatur duduknya, strategi tidak asal duduk. Saya sebagai moderator ini saya bentuk rapat ini dalam bentuk talk show. Jadi enak gitu. Kenapa? Saya paham karena orang jenuh kalau bicara tentang makalah lama-lama gitu toh. Nah, ini caranya. Jadi UNICEF juga di situ. Lanjut. Berikutnya ini Bapak Ibu. Nah, pergaulan kami begitu bagus. Kami mengajak ini Bapak-Bapak nanti akan lihat ini Pak PKI, kemudian Pak Betaubun, kami sama-sama, kami mengundang mereka untuk bantu dalam ujian tesis mahasiswa. Jadi Bapak Kepala Bea Cukai juga satu saat kami ngundang karena berkaitan dengan kewirausahaan, pajak, bagaimana kuantitatif, tapi akan disanding dengan kualitatif. Universitas Cenderawasih sekarang dia BLU, Badan Layanan Umum, sehingga kami akan gaung kami bersama semua institusi. Bahkan pariwisata ada, keagamaan, agama ada, semua ada, tidak boleh tidak terkecuali. Gitu. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Sastra itu rohnya kebudayaan. Kenapa saya sebut roh kebudayaan? Karena di sastra itu pengajaran yang berasal dari masyarakat adat semua di seluruh Indonesia,
di seluruh dunia, Amerika juga begitu, sastra itu. Di dalam sastra cerita-cerita budaya itu, yang secara lisan itu, ternyata dia menyampaikan nilai-nilai kehidupan berkaitan dengan mengatur tata hidup, ekonomi, dan semua. Perilaku hidup, moral itu atau etika ada semua. Sebab itulah penting sekali kita belajar dari akar. Ketika belajar di tengah atau di ujung, berbeda dengan belajar dari akar. Di tengah ujung ilmunya masih setengah-setengah. Tapi kalau dari akar, semuanya kuat dipegang. Lanjut, nah inilah kami mengajar. Yang berikut, foto berikut ini, nah kami duduk satu meja. Tak ada perbedaan. Itu profesor-profesor, dekan dari Universitas Cendrawasih, semua kami duduk bersama, kami berbicara, makan sambil bicara. Orang Papua begitu, ketika di meja makan, duduk makan sambil berbicara. Kalau yang satu punya kurang, dia ingin makan yang sana, kami akan berbagi. Ini start komunikasi yang luar biasa. Ketika ada nada yang tinggi, di sini terjadi nada yang tinggi. Ada anekdot yang keluar tinggi nada, kami sudah paham. Jadi kami berusaha untuk paham. Nanti keluar dari ruang itu lain, mulai tertawa lagi. Nah, ini salah satu budaya baru yang muncul di tanah Papua, dihadirkan oleh generasi muda. Kalau dulu tuh orang tua tenang, ada siri dan pinang, ada tifa di situ. Jadi tifa itu sebuah simbol budaya masyarakat adat yang bukan ada di pegunungan. Tifa tidak ada di pegunungan. Bapak Ibu, saya sudah menulis bukunya, ada. Bisa Bapak Ibu kalau mau, tapi harus dibeli di percetakan. Di situ dijelaskan tentang budaya simbol Tifa itu apa. Saya mendapat materi itu dari almarhum salah satu anggota Black Brothers, apa ya namanya? Ini deh. Saya lupa lagi kok bisa. Itu Bapak dari Fak-Fak dulu ada ya, orang-orang asli Papua dalam film Black Brothers dengan apa ini? Mambesak, grup Mambesak. Lalu saya untung sebelum Bapak itu meninggal, Bapak ceritakan semua ke saya tulis. Jadi Tifa itu di pegunungan tidak ada. Kemarin ada mahasiswa saya, Bu, kami punya ada. Tidak, di pegunungan adanya pikon. Nanti kau baca buku Ibu ya, gitu. Ngapa saya tuliskan semua supaya yang lisan itu terdokumentasi dalam bentuk file yang tertulis. Sudah, kayak gitu. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, kita lihat lagi, terima kasih. Ya, itu tidak tahu tadi berapa menit ya, tapi demikian apa yang saya presentasikan, menyambung harapan dari Bapak Kepala kemarin kami di atas pesawat. Itulah, belajar tidak hanya di ruangan tertutup, tetapi belajar bisa di udara, belajar bisa di lift, belajar bisa di eskalator, belajar di mana saja, bergantung saya bisa menempatkan diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, tabea, wanyambe. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ina Samosir yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Sekali lagi apresiasi kita tunjukkan kepada Ibu Dr. Ina dengan reaksinya. Baik, mohon izin Ibu, tadi sempat saya beberapa highlight mengenai pendekatan budaya yang dilakukan di Papua itu dilakukan dari rumah terlebih dahulu, betul Ibu ya. Lalu saya di sini terkait style itu tertariknya dengan produk-produk lagunya Ibu, mohon izin. Jadi kayak Bale Pulang, terus Jangan Ganggu, lalu ada Mary Tuhan Bertemukan. Nah itu kadang kalau saya lagi pulang kampung itu izin Ibu, saya disuruh nyanyi sama teman-teman itu Bu. Ayolah coba nyanyi itu lagu-lagu itu gitu kan. Tapi karena saya dasarnya nggak bisa nyanyi Bu, jadi ya hasilnya berbeda. Lalu kalau untuk interaksi sosial atau slang-slangnya, nah mohon izin Ibu, itu saya sangat tertarik Bu. Dari awal saya penempatan di sini itu, saya mencoba belajar gitu, memperkaya slang-slangnya dan memperhalus logat saya. Tapi sampai sekarang masih belum jadi Ibu. Mungkin bisa ada tips-tipsnya gitu ya, biar bisa lebih fluent lagi gitu. Lalu tadi juga Ibu sempat menjelaskan faktor sosial budaya memegang peranan penting dalam membentuk perkembangan dan fungsi sosial. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki sederet pertanyaan nih terkait materi-materi yang menarik yang sudah disampaikan oleh Ibu Ina tadi. Maka dari itu saya persilakan kepada yang ingin bertanya, silakan dapat untuk on kamera terlebih dahulu, memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Izin Bang Bulinuha. Siap, silakan Bapak Sulaiman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Bang pagi, Sulaiman. Bu Ina, luar biasa materinya. Pak Adel tuh selamat pagi, Bang Ulin juga, Pagi, Bang. semua teman-teman Papua. Saya Sulaiman, Bu, dari Aceh, Bu Ina. Saya tertarik dengan acara pagi ini karena saya rendezvous kira-kira 16 tahun kali ya. Tahun 2008 saya di Jayapura, Bu Ina. Waktu promosi Kepala Seksi waktu itu KSBU, Pak Lolo. Oh, iya. Menarik sekali bicara tentang Jayapura karena memang saat itu banyak sekali hal-hal baru yang saya temui ya. Pegawai-pegawainya juga humble saat itu. Beberapa memang kita harus punya teknik pendekatan sosiokultural ketika kita berada di sebuah daerah baru, Bu Ina. Betul. Nah, ya hal yang menarik yang jadi budaya Papua saat itu menurut saya adalah makan pinang. Ya betul. Jadi satu-satunya pegawai yang pendatang yang mau makan pinang saya, Pak Adel waktu itu. Meskipun ketika diisep itu pinangnya pahit banget, tapi lama-lama jadi biasa. Ya, jadi, nah ketika ada beberapa pegawai yang saat itu memang intensitas untuk masuknya kurang disiplin gitu, kita nggak memberikan tindakan yang represif gitu ya, kita lebih kepada yang humanis, pendekatan sosiokultural seperti itu. Saya ajak makan pinang bareng, waktu itu kita datangin rumahnya, kita tanya pelan-pelan, ya alhamdulillah waktu itu lebih efektif gitu. Jadi, nah yang kedua saya juga sempat waktu itu rekaman Pak Adel Solo dengan para budayawan di Papua waktu itu. Di studio RRI. Aku masih ingat lagunya Ayenora, Bu. Coba di. Keren. Ayenora Isido RRI kayak gitu lagunya. Saya rekaman. Jadi saya lebih mengenal dekat teman-teman dari Papua, dari budayawan Papua saat itu. Memang satu hal barangkali yang juga menjadi pertanyaan saya, Bu. Kadang-kadang keinginan kita untuk lebih dekat dengan mempelajari budaya daerah lain itu ada keengganan ya, karena ada semacam egosentris, saya orang ini nggak mau deh saya terlalu ini. Nah, bagaimana kemudian Ibu nih seorang budayawan bisa memberikan tips bagi teman-teman nih, Bea Cukai utamanya ya, karena insya Allah kita akan muter nih di seluruh daerah. Buktinya saya, tahun 2008 saya di Papua ya, sekarang saya di Aceh di 2024. Tentu dengan budaya yang sangat berbeda. Nah, saya pengen ini Ibu sebagai praktisi sekaligus juga akademisi terkait budaya, bagaimana mendorong kita ya sebagai individu ini yang juga punya culture spesifik dari daerah asal, dari daerah lahir, dibentuk sedemikian rupa sehingga ada keinginan kuat untuk bisa blending dengan budaya-budaya baru. Sehingga kita, karena sebuah keniscayaan Indonesia itu sangat beragam budaya, sehingga kita mampu bisa beradaptasi dengan daerah-daerah baru seperti itu, dengan cara bisa menikmati betul gitu soul dari masing-masing daerah tersebut dan budaya daerah tersebut. Terima kasih Bu Ina. Ya. Salam buat Pak Adeltus dan teman-teman Papua semua ya. Kabar. Baik, luar biasa sekali pertanyaan dari Bapak Sulaiman tadi. Mungkin dari Ibu Ina Samosir bisa langsung dijawab saja. Silakan. Baik, Ibu. ya. Baik, terima kasih Pak Sulaiman dari Aceh. Saya beberapa bulan lalu dari Aceh sampai ke Sabang, itu luar biasa. Budaya Aceh sebenarnya beda sedikit ya dengan kami di Papua. Kerasnya tapi keras bagus, bukan keras, tegas. Baik, Pak Sulaiman, luar biasa budaya makan pinang ya. Nah, budaya makan pinang ini sebenarnya kalau dari leluhur itu dulu hanya dilakukan pada saat duduk adat. Tapi seiring perkembangan zaman, waktu yang itu cepat, pinang ini
digunakan makan ya, mereka makan sekarang tidak lagi seperti dahulu, kapan saja boleh. Dan kita tidak bisa melarang, apalagi budaya Pinang itu sebenarnya hanya orang di pesisir pantai, bukan orang pegunungan. Tapi sekarang rame pegunungan pun. Barangkali itu salah satu orang dari daerah suku Dani mau turun untuk masuk ke dunia orang pantai, supaya dia adalah bagian dari manusia yang ada di atas bumi. Salah satu pendekatan penyesuaian adaptasi dengan menggunakan pinang itu. Namun sekarang sedikit keliru, pinang ketika dimakan terlalu banyak dengan kapur akan merusak organ tubuh. Jadi penyakit ya. Nah, jadi sudah ada larangan juga, bukan larangan, batasan, membatasi dari kesehatan. Betul. Sebab warna merah itu oleh karena adanya kapur ya. Nah, ini kita bicara langsung ke kesehatan supaya teman-teman lain yang mungkin kebetulan dengar dan mahasiswa juga ikut mendengar bahwa pinang boleh dimakan sekarang. Kalau dulu untuk duduk adat untuk orang di pesisir pantai, sekarang pinang dimakan sebagai apa ya? Orang mulai konsumtif ya. Sebagai apa? Budaya yang dimunculkan setelah perkembangan. Namun harus diketahui bahwa pinang itu bisa merusak organ tubuh, salah satu paru-paru. Karena kapur yang dimakan itu dari siput. Kuli bia, dan di sini bilang siput, kuli bia ya, kerang yang dibakar. Itu kan kita bisa tahu prosesnya itu pasti yang gitu. Tapi itu juga merupakan satu keakraban, simbol keakraban sekarang. Ketika makan pinang, dia kata, orang itu bukan orang asli Papua, tapi dia bisa makan pinang, langsung merasa akrab, merasa bahwa dia bagian dari saya. Tapi ingat, bukan pinang saja. Cara berbicara, cara salam ada orang dari gunung ada cara salamnya yang saya suruh begini, ada salam, ada lagi dari suku tertentu pegang tangannya di pergelangan sini. Itu cara-cara pendekatan yang bisa kita dapati untuk diterima dengan baik, saling menerima, bukan diterima saja, saling menerima. Selain ada lagu tadi Mas katakan, Mas moderator ya, katakan bahwa ada lagu ini saya Tuhan pertemukan anak-anak muda sekarang itu dia kayak rap begitu. Kenapa musiknya itu orang Papua itu Bapak Ibu luar biasa, pendekatannya mudah, jangan melihat wajahnya yang tegas atau serius akhirnya takut, tidak, mereka lebih santun ketimbang barangkali keraton halus. Maaf, kenapa? Orang ketika kita tidak kenal maka tidak sayang. Ketika bersalaman baru mendengar dia membalas kata sapa, kita langsung tersentuh. Waduh, orangnya baik. Aduh, orangnya lembut. Langsung otomatis, Bapak lembut ya, Bapak baik. Iya, karena kita belum dekat. Belum dekat. Nah, itu bentuk pendekatannya. Selain makan pinang, ada noken. Memiliki noken itu simbol untuk dibilang rahim mama. Jadi noken tidak bisa disembarakan. Hampir sekarang noken jadi baju, kenapa? Karena dia melembutkan orang manusia untuk satu. Dia dia merangkul untuk satu, dan mari kita mengenal kita secara dalam. Nah, kemudian tarian. Ada tarian sekarang Jasim Pancar. Tapi kalau di Jayapura ada tarian dansa sapu dari Sentani. Ada masing-masing punya. Ketika kita ikut serta, orang langsung terima. Dia merasa orang ini mau menerima saya, maka saya harus terima dia. Bahkan selesai diikuti, Ibu Bapak mari silakan duduk ya. Itu pola orang Papua. Aduh Bapak tadi goyang, mari Bapak sudah mau masuk ke dunia saya, ke budaya saya. Jadi pendekatannya gampang sekali. Ajak dia bercerita, kalau di kantor, Bapak kepala kantor di ruangannya. Tapi sesekali Bapak keluar, datang ke dia, jangankan berdiri, berdiri cerita, senyum dengan dia saja, dia terima Bapak, itu pulang besok berubah sifat karakter tegasnya. Karena rasa membuka diri itu pelan sekali orang Papua, tidak bisa langsung. Dia pelajari, setiap orang yang datang dia pelajari. Kenapa dia sudah khusus dari pantai, membuka diri itu sejak pertama ada Sriwijaya, ekspansi perdagangan Sriwijaya, cepat sekali mereka menerima kapal-kapal yang dari luar. Disitulah mereka pelajari, orang ini datang dengan maksud seperti ini, itu cepat. Kalau daerah pegunungan perlahan, karena
Mereka di daerah gunung kan, orang yang lebih dulu datang itu di pesisir pantai. Kalau Herlina langsung terjun ke pegunungan, karena tugasnya beda kan. Herlina tentara ya, Kowat ya waktu itu ya. Nah gitu, itu beda. Namun ketika Herlina turun dengan cara yang manis, dia diterima. Bahkan berbuka-buka hati. Gitu. Nah, ini berarti pendekatan itu yang pertama orang Papua senyum Bapak. Ketika mereka berdiam tidak marah. Senyum terus ceritakan. Orang bilang perkenalan. Lalu ketika ada lagu, ada tarian di situ boleh turun sebentar. Ada sebagian juga yang dari luar ketika datang sini orang Papua mengajak untuk goyang, dia duduk tarik tangan. Itu yang tidak disukai. Saya pun juga tidak mau. Ketika diminta untuk goyang, aduh bukan alasan. Kalau memang kakinya sakit nggak apa-apa, maaf bisa baik-baik. Tapi kalau bisa terus dengan senyum. Lebih bagus lagi kalau diajak ikut. Goyang sebentar saja. Itu tradisi budaya yang paling cepat. Lalu jadi diikut, jangan sampai menolak. Itu dia merasa sudah ada jarak pertama. Kalau tarian, makan pinang sudah bisa ya, sedikit-sedikit ya sentuh aja pinangnya, pinang kosong aja bisa. Bapak itu menyuburkan kandungan, membersih kandungan. Kalau bapak-bapak prostat kah apa itu? Itu juga betul. Jadi pinang itu. Nah, jadi dengan pinang itu bisa membuat kita, bukan saya kesehatan, akrab. Nah, kemudian kalau diminta Bapak menyanyi, biar vals, berdiri saja pegang mic, hantam di situ Bapak. Itu bagian yang membuat dekat. Orang Papua setiap kegiatan selalu dibarengi dengan seni budaya. Leluhur mereka menciptakan seni dan budaya lewat stalagmit ya, di gua-gua. Hanya mengetuk-ngetuk itu saja, pada dinding-dinding batu dia sudah bisa telinganya jernih untuk menciptakan sebuah lagu. Sudah saya tulis. Kemudian dengan bambu, gesekan bambu saja dia menciptakan di gunung. Dia tipu aja lagu sisir bambu, dengan bambu aja, pikon itu namanya. Udah bisa. Kita ikut, kita tidak diharuskan untuk menyayat atau pikon, tapi kita ikut kagumi dia. Kagumi yang asli gitu, bukan dibuat-buat. Jadi mudah saja Bapak. Yang keras kayak batu, yang suaranya besar, biasanya dia punya beban psikologi. Saya terbuka aja ya. Ketika rapat terus dia selalu jaga, karena dia mendengar orang-orang sana. Dia tidak mendengar pimpinan. Dia terbakar habis oleh orang-orang tertentu. Itu biasanya belum berbuka diri. Ada kan Bapak? Musuh dalam selimut. Karena orang-orang ini kurang membuka diri. Kalau bilang kurang bergaul, tidak semua bisa bergaul. Nah, ketika emosi Bapak Ibu didekati, orang yang emosi sampai banting meja, itu psikologinya. Dia mungkin merasa kurang didekati atau kurang diakui. Menyapa Bapak Ibu, satu. Ketika Bapak Ibu masuk kantor, sapalah di dalam grup. Semua sudah ada. Pernah ada yang katakan, Bapak hanya menyapa orang-orang tertentu, tapi kami ini tidak. Termasuk kami orang Papua. Nah, itu keliru. Benar. Jadi menyapa itu semuanya. Sampaikan salam, sehat ya, ada yang tidak. Itu hal kecil. Tapi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Menyapakan budaya. Kalau saya masuk semua sudah siap. Siapa yang sakit? Tidak ada yang sakit. Kalaupun ada yang tidak sempat makan, saya harus membantu. Bahkan saya minta teman-teman bantu dong. Kasih bisik. Pasti saya bukan bilang di depan umum begitu, tapi dibisik untuk orang tertentu, pendekatan untuk ajak orang tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika orang yang bersuara besar, dia punya beban. Ada satu yang belum selesai. Kalau saya kasih trik, bapak-bapak pimpinan, dekati dia. Panggil, kadang-kadang dipanggil dia takut, ada apa ya, tidak mau datang juga, atau tidak masuk kantor. Bisa jadi. Ini perbedaan untuk kami nih di negeri ini. Jadi perlu Bapak seperti tadi datangi ke rumah, diajak sesekali lah beberapa duit keluar, mungkin piknik ya, tamasya, olahraga bersama. Orang Papua suka nyanyi dan olahraga. Nah itu, setelah itu jangan olahraga itu terus, ganti, refreshing seperti itu. Dekati ke dia, berilah tanggung jawab ke beliau. Habis itu emosional. Habis, selesai. Dia merasa diberi kepercayaan. Saya juga pernah mengalami begitu kok. Ketika dijauhi, ya kita orang Papua jadi pasti dijauhi. Setelah dengar, oh kami mulai menonjol. Dan dia akan menonjol. Disitulah Bapak buat pengkaderan. Dia akan berubah. Dan dia akan menarik teman-temannya yang lain. Iri, cemburu, dengki, hasad, dengki ada di setiap orang.
Nah, itu kan bagian dari emosional manusia, tapi kan harus diubah. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Pendekatan pertama ketika masuk kantor menyapa itu salam. Menyapa, kedua periksa tugas dia, tapi jangan dijatuhkan di depan orang. Kan ada tipikal, kamu itu begini, wah Bapak Ibu, dia akan pergi jauh, tak kembali lagi. Tapi ketika Bapak memapa, teman-teman berusaha mungkin iya ya, orang Papua gini juga. Ketika kita duduk, antara kita yang di luar Papua duduk terus bisik-bisik, tangan begini-begini, dia curiga. Orang Fakot bilang kot name, curiga. Kot name itu budaya sopan santun, tapi ketika mau bicara bahasa daerah, saya keluar dari kelompok itu, bicara di sana. Ketika kelompok besar, saya tidak menggunakan bahasa daerah. Tidak, orang Papua tidak mau. Gunakan saja bahasa Indonesia, karena orang Papua 280 sekian bahasa, dia berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai media berkomunikasi, tapi ketika dia mau bicara rahasia, nanti antara dia dengan kelompoknya. Di luar jauh, dan nanti dia tidak nampakkan kepada orang lain. Gitu. Ketika ada orang datang, dia berusaha untuk menjamah dengan bahasa umum. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ya sekali lagi kalau yang emosi itu tiba-tiba bantu, Bapak Ibu dekati ya, itu ada persoalan. Bisa jadi persoalan dari rumah dibawa psikologi. Bisa jadi karena sudah bertahun-tahun. Mari Bapak dekati, orang itu dia akan menjadi pewarta berikutnya. Ketika Bapak Ibu dekat, orang itu akan menjadi yang pertama adalah dekati psikologi. Dekati psikologi, dia akan berubah dari penampilannya, cara sisir rambut, akan berubah semua ketika disentuh dengan menyapa. Orang Papua tidak sulit mendekati, menyapa, memberi sedikit pengakuan bahwa dia bisa. Kecil itu, baru nanti proses yang lain adalah Bapak Ibu ajak misalnya piknik atau jalan sama-sama, tapi Bapak Ibu berusaha cari mereka, gitu. Di sela-sela itu cerita dengan nyanyi, ini gini ya, tanya hal-hal, oh iya ya suku ini dari sini, ini Ormo, ini di Skomabo, ini di sini ya, begitu. Dia akan cerita. Dari yang tidak tahu, satu kali dia akan datang kasih tahu, Bapak yang kemarin saya belum jawab, jadi saya jawab ya, bisa beberapa hari kemudian. Itu berarti Bapak berhasil. Semua sudah saya lakukan Bapak Ibu. Sampai masak makanan mereka, sudah semua. Meskipun saya tidak bisa makan hewan tertentu, saya menolak dengan baik. Saya hanya bisa makan ikan, ayam selingan. Nah, itu saya kasih tahu. Jadi saya masuk ke daerah perang di Timika, Kuangkilama. Itu parang dengan ini tajam, sekali iris sedikit putus. Tapi saya bisa masuk dan sekolah saya baik di Timika. Saya menulis tentang mereka, jadilah pelajaran untuk mereka. Kata-kata hari itu saya datang aja, saya tulis kembali jadi pelajaran. Sekarang sekolah itu kalau Bapak Ibu itu namanya Kuangkilama daerah perang. Sudah bagus sekali. Pendekatannya itu, saya pergi, memang waktu mau turun ke daerah itu mereka katakan, Ibu berani, siap, masuk duk-dik. Tapi sekarang, luar biasa. Dan gurunya banyak orang Jawa di situ. Saya sempat ditantang seorang guru asli di situ, Ibu pikir gampang, saya gampang. Bapak saya tidak berusaha, Bapak terus beliau menangis, sekarang beliau bagus. Tiap saat WA, bahkan di inbox, Ibu cantik di mana? Oke, saya terima, itu sapaan dia. Jadi Bapak Ibu, selain itu Bapak betul kalau ada nyanyi bisa masuk, kopi bersama, ngopi ini baik. Mereka suka begitu, didekati dengan apa adanya, dia bisa membaca. Bapak itu tulus atau tidak, orang Papua sangat bisa membaca. Saya kasih kuliah, mereka panggil ibu, bunda, sekarang mama. Kenapa dia panggil mama? Dia merasa sangat dekat. Jam 1-2 dia bisa WA, saya bisa membalas. Kalau tidak saya bilang, nak tadi malam mama tidur. Gitu. Nah itu berarti pendekatannya pas anak-anak dari daerah pegunungan seperti itu. Kalau di pesisir pantai gampang. Tapi kalau mereka sudah didekati luar biasa Bapak Ibu. Saya bahkan bicara yang politik masuk, tapi saya tahu batasi. Seperti itu, Bapak. Kemudian ikut tarian tidak saja itu saja. Pertama tarian oke, menyanyi oke. Yayun wam, setiap suku saya berusaha untuk bisa. Yayun wambeso wambeso, yayun wambeso wambeso. Firumana, nyanyi semua, hanya sedikit-sedikit saja dia senang. Terus Bapak ajar saya dong, gitu, adek ajar dong, gitu.
Karena banyak suku bangsa gitu tuh Bapak Ibu. Nah, itu pendekatan penjaga. Jadi Bapak Ibu bisa sekali lagi ketika bertemu dengan mereka di dalam ruangan terus ribut besar, banting ini, itu ada beban psikologi. Jangan takut, Bapak jangan segani, jangan merasa itu mereka buruk, mereka membutuhkan kita. Bapak Ibu, itu ada beban. Bisa dari rumah bawa ke sini. Masalah bisa. Kalau kita bilang gini, jangan bawa dari rumah, jangan Bapak Ibu, tidak boleh. Jangan kau bawa apa yang dari rumah ke sini. Tidak bisa, manusiawi. Manusia berbeda-beda variasi kan. Tuhan beri talentanya. Dia ini justru membutuhkan kita. Saya terima maki pun sudah. Tapi akhirnya mereka kembali menjadi baik. Jadi bukan kembali, tapi berubah. Bapak Ibu. Segitu. Mungkin masih muda saya, kata orang. Tidak, sudah cukup pengalaman makan garam Bapak Ibu. Sampai ke hutan sana. Ketemu mereka, dibawa pulang. Aman, berarti pendekatan saya tepat. Baik gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada yang ribut di dalam ruangan, biasanya di ruangan oke, di luar dia sudah berubah, tapi dia butuh kita dekati terus. Karena dia punya beban psikologi dari rumah yang masih terhambat. Jadilah Bapak Ibu dewa untuk dia, sehingga dia betul-betul keluar dari ruangnya. Kan kita bantu psikologi. Seperti itu Bapak Ibu. Pendekatan. Makasih. Sementara begitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ina yang sudah menjelaskan ya begitu rinci dan bahkan sampai ke pengalaman-pengalaman beliau gitu. Mohon izin Bapak Sulaiman, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan lebih lanjut? Mas Ulin, terima kasih banyak sharingnya Bu Ina, Pak Lolo. Mungkin kesempatan untuk yang lain. Tetap semangat ya, dari Papua sampai Aceh. Aceh. Siap. Iya Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya sudah ada penanya berikutnya. Ada Bapak Sofyan. Kepada Bapak Sofyan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Dengar Bapak. Baik, terima kasih. Salam dari Bumi Sriwijaya untuk Papua nan indah, Dr. Ina yang berbahagia, Pak Adel yang berwibawa. Iya, luar biasa. Kami dari Bumi Sriwijaya, Bu. Ibu Siti Subaidah. Iya, benar Bapak. Dengan Kakanda Abidin Syah. Dul mulu. Ya, senang jadi Bapak. Iya. Ternyata cukup jauh perjalanannya Dr. Ina. Iya Bapak. Bisa berinteraksi dengan Dr. Ina, memberikan semangat buat teman-teman yang penugasan di daerah. Nah, kebetulan nih kita dari sahabat tadi dari Aceh, mungkin dari Sumatera Selatan ini kami menyapa Bu dari Bumi Sriwijaya. Tapi belum lama ya, baru tanggal 19 kemarin ya Bu, Dokter. Iya Bapak, baru kemarin datang. Kami juga senang sekali diundang guru pegawai ini diundang bersama-sama oleh Pak Adel. Adel ini teman satu ruangan saya Bu. Wah, luar biasa. Beliau mendahului, lebih keren, lebih hebat lah beliau. Iya, ya, betul, beliau hebat, luar biasa. Ya, Dr. Ina, mungkin gini, kita tadi sudah banyak ini sampaikan terkait bagaimana budaya di Papua sana. Pendekatan-pendekatan teman-teman Papua, ya selain pinang, tarian, nyanyi, noken, dan misalnya. Wah, ini ada seni budaya semua ini, hampir rata-rata. Iya. Nah, tapi mungkin beda, mungkin setiap daerah kita akan beradaptasi sendiri sesuai dengan budaya yang ada di daerah itu. Misalnya saya yang dari Makassar ini. Makassar kan orang kalau kita nonton televisi, orang-orang di ibu kota mungkin, waduh, Makassar seperti ini, begini-begini, keras gini. Nah, mungkin yang di sebagian arah ke timur mungkin lebih dari itu. Tapi pendekatan yang disampaikan tadi, itu bagaimana kita bisa masuk ke dalam satu budaya yang berbeda itu. Iya. Nah, mensyukurinya, kita bisa saya alhamdulillah, saya bersyukur juga Bu. Nah, ini ada penempatan kami sekian kalinya. Budaya kami berpindah-pindah dari satu tempat, Bea Cukai khususnya, itu menikmati banyak budaya. Nah, disinilah kemampuan kita beradaptasi memang dengan suku-suku yang lain itu penting gitu. Nah, masukan-masukan dari Bu ini saya sekedar hanya mau say hello aja nih Bu. Mungkin nggak ada pertanyaan. Nah, tapi apa yang membuat kita mampu bertahan dalam satu tempat itu. Itu yang penting untuk kita sama-sama perhatikan bersama untuk kepentingan diri kita ataupun membawa atas nama organisasi. Nah, yang kita berdiri dalam satu tempat itu kita hanya tidak membawa diri kita sendiri, tapi membawa
nama organisasi. Sehingga apapun yang kita perbuat, efeknya nanti ke organisasi. Apalagi untuk di daerah kita yang agak jauh yang ke timur sana. Itu agak riskan untuk hal-hal tertentu. Namun penyampaian Ibu tadi, ya minimal kami sudah bisa menerap hal yang baik, hal yang positif dalam hal dan teman-teman saya. Itu saya arahnya ke barat, banyak ke barat ini, belum sampai ke timur. Mudah-mudahan barat dan timur sampai Makassar aja, Bu. Terima kasih masukan dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofyan Hakim yang telah mengajukan pertanyaan. Mungkin langsung saja Ibu. Kepada Ibu Ina, saya persilakan untuk menjawab. Baik, Bapak. Terima kasih sekali. Saya tadi mendengar dari Palembang langsung, waduh, Sultan Abdul dari Kerajaan Kembayat, karena saya kemarin baru bermain sebagai Siti Zubaida. Luar biasa. Saya bukan orang dari Sumatera, dari Palembang, Bumi Sriwijaya. Papa saya orang Batak, mama saya Maluku Papua. Tapi saya dimintai Tuhan untuk bisa masuk dalam merambat dalam budaya Palembang. Bayangkan menjadi istri pertama dengan istri-istri lain, tapi saya yang soleha. Karena saya paham kenapa saya bisa. Saya kasih contoh Bapak ya, Bapak dari Makassar. Tapi saya masuk ke dunia orang Palembang sampai bagaimana dia ada hubungannya dengan Chinese, pajak-pajaknya, dia membayar, semua. Saya masuk memahami, disitulah membentuk karakter saya menjadi pemeran utama sudah 3 tahun berturut-turut. Padahal banyak orang Palembang di situ. Saya harus bisa silat karena budayanya juga cukup keras ya orang di Palembang. Silat, pedang perang, tombak apalagi itu ada di sana. Tapi bagaimana saya berusaha tenang? Karakter saya cukup keras, Bapak Ibu. Harusnya saya itu tidak bisa main itu. Namun akhirnya saya bisa. Itu berarti betul Pak. Pendekatan itu tidak harus ikut tariannya, tapi memahami siapa orang itu. Dari mana saya belajar budaya orang Palembang seperti Bapak katakan di bagian dari mereka, saya dengar lagunya, cara menyanyinya, misalnya begini, Adinda, jangan berkecil cita, jangan pula berburuk rasa. Terus mengapa Tuan begitu setia? Tuhan itu sebenarnya kembali ke saya. Kenapa saya setia? Saya melihat bukan apa yang dunia beri, tetapi ketaatan. Ketaatan setialah yang saya pilih. Itu lama Bapak Ibu saya pelajari. Bahkan di blockingnya saya, ternyata orang begini. Sampai ke perigi beracun pun harus saya paham. Kenapa manusia ini masuk ke perigi beracun? Karena mereka mengedepankan kekuasaan. Ya, kekuasaan, kemudian muncullah balas dendam. Nah, Bapak Ibu, dengan cara itu, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, untuk masuk ke orang Papua, bacalah cerita-cerita rakyatnya. Jangan pikir itu sebuah mitos, tidak. Itu adalah salah satu cara Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan, menghadirkan manusia di atas bumi dengan memiliki anugerah atau talenta yang berbeda. Satu contoh, Bapak Ibu, nanti saya ada kirim ke Bapak Kepala hasil penelitian murni saya, tapi saya buat dia dalam bentuk cerita rakyat supaya semua orang baca dan memahami maknanya. Misalnya, emang betulkah? Dulu kan leluhur kita kan belum mengenal agama. Tapi kenapa dia bisa tahu ada peristiwa air bah? Air bah di Papua. Kemudian ada orang buta. Bapak Ibu baca buku cerita saya, menarik. Tapi saya filmkan semua nanti seperti dulu mulu. Terus dia hanya duduk saja, betulkah? Duduk saya sebut bahasa dengan gerakan tangannya yang ini. Terus datanglah makanan di atas meja. Bapak Ibu, secara logika mustahil, omong kosong. Tetapi mari kita paham apa pesan Tuhan lewat cerita itu kepada orang Papua yang sebenarnya tidak dilahirkan dengan membaca, menulis, berhitung, literasi. Tapi kenapa cerita itu sampai sekarang ada, dan bahkan ada film saya tapi nggak bisa, berat diputar. Itu
sampai sekarang menjadi bagian dari kepercayaan mereka, dan mereka akui bahwa perusahaan gas dunia, bumi kedua yang ada di Teluk Bintuni sekarang itu sahamnya Inggris, Amerika, Cina kuat di situ dengan Indonesia. Mereka percaya, tadinya orang di luar tidak percaya, dia bilang omong kosong. Bapak Ibu meninggal. Tanya saja berapa orang bule meninggal di sana. Bapak Ibu, siapa yang motif? Itu kan cara Tuhan menempatkan manusia untuk dapat pengetahuan, toh. Terus olahlah dengan pikiran kita, di ibarat kalau di Alkitab, Al-Quran ada, saya yakin ada. Kenapa sampai terjadi ini? Perumpamaan-perumpamaan. Coba Bapak Ibu cari di situ. Ada berkaitan dengan cerita rakyat. Semua di seluruh dunia. Lah orang Amerika saja percaya, Maslow dan sebagainya, mereka punya tulisan. Makanya sekarang saya ikut mereka meneliti dan menelaah apa makna peristiwa air bah yang ada di Teluk Bintuni. Manusia mati terdampar di mana-mana, seperti siapa itu yang bikin perahu itu? Nabi siapa ya, Dek? Musa kan? Nuh. Ya, dia bikin perahu hanya 8 orang hidup. Begitu juga di dalam cerita rakyat berapa orang hidup. Dan mereka hidup beranak keturunan sampai sekarang. Semua yang ada di situ dianggap adalah bagian dari rezeki Tuhan sama mereka. Lalu satu cerita, ada lagi cerita rakyat tentang gunung apa itu? Yang paling tinggi di Jayapura sana tuh? Siklop. Bapak Ibu tahu cerita, baca cerita itu. Minggu hari pertama itu orang leluhur tanah Papua. Orang Tabi cerita. Bahwa hari pertama dia menikah dengan manusia siluman ular. Tapi manusia itu, dia berubah manusia, kawin dengan perempuan, yang dilahirkan dari rahimnya adalah air, pohon, apalagi benda-benda langit yang keluar. Di Alkitab peristiwa kejadian ada kan. Hari ke-7, hari ke-6 dia melahirkan anak laki-laki, kemudian hari ke-5 anak laki-laki, hari ke-6 anak perempuan, hari ke-7 dia minta anak laki-laki dan perempuan itu harus kawin. Terus mereka bilang, kenapa kami harus nikah? Kami kakak kandung. Kamu menikah untuk keturunan-keturunan. Masuk akal di situ, dikaji. Kalau ada hubungan intim suami istri, baru ada keturunan. Tidak mungkin manusia kawin dengan akar pohon. Tapi cerita pertama, dia minta kita paham pola pikir orang asli Papua, suku Tabi. Suku di Tanah Tabi ini, di Jayapura. Iya, sampai Sentani. Itu berarti kita baca dan paham, kita interpretasi. Lalu kalau sudah tahu, kita cerita kembali mereka yang menangis. Apa jawaban mereka untuk saya? Ibu Ina adalah berhikmah kah seperti itu? Kata-kata filsafat dan Alkitab kata mereka, dan Al-Quran bahwa engkau datang untuk ini. Barangkali Tuhan pakai Ina untuk membantu teman-teman di Bea Cukai menjelaskan ini. Karena bukan kebetulan, saya sudah meneliti dan ternyata benar ada semua cerita yang sama. Sekarang peran saya apa? Seperti Bapak bilang, iya, harus merasa bagian dari orang itu. Bukan berarti saya adalah suku dia, tapi saya bagian dari dia untuk mengerti, memahami siapa dia. Saya merasuki jiwa budayanya. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak sulit mencari tahu mereka. Bacalah cerita rakyat, karena di dalam cerita rakyat detail dia jelaskan, kita interpretasi. Benar itu mitos secara ilmu, tetapi pemahaman manusia ada. Bapak Ibu ikuti cerita lagi, orang Sentani berangkat ke Amerika. Orang tertawa, bilang, masa mustahil? Saya bilang, Amerika artinya orang-orang ini akan bersekolah sampai keluar. Karena dia diberi talenta, diberikan IQ yang bagus oleh Tuhan dengan cara baca paham dia. Dan saya dapat, Bapak Ibu, dari mana saya bisa datang? Tuhan yang tempatkan, Pak Kepala, Pak Adel yang bicara dengan saya, terus saya datang ke sini, saya membagi yang sudah ada. Jangan tanya berapa uang, tapi tanya, saya harus mengakses informasi ini, literasi ini kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Terbukti saya juga bisa ada di Aceh. Saya juga ada di Palembang. Untuk apa? Saya angkat budaya, bantu mereka untuk menjelaskan budaya lewat perilaku action saya. Dan itu terjadi, alhamdulillah, luar biasa. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika menemukan mereka yang sedikit bersikap yang lain, Bapak Ibu kita petugas dekati dia dengan cara Bapak Ibu. Kan tidak harus Bapak panggil di ruangan toh, sambil turun Bapak itu seperti guru, harus menguasai kelas. Kami
datang, sapa dia di punggungnya, cerita sedikit, sedikit saja, sentuh dia saja, Bapak Ibu, dia berubah. Dia pulang, dia bilang, aduh, bila perlu saya jangan mandi deh, karena Pak Kepala, Pak Kabak tadi ada, Pak Kasubag tadi ada, sentuh saya. Senang dia, besok Bapak buat lagi, sudah, iya baik-baik, sehat, mantap. Atau iya, Bapak. Itu Bapak Ibu. Orang jahat saya pernah ketemu, yang ada di belakang sana, di hutan sana. Tapi saya diantar pulang, Bapak Ibu. Sampai sekarang. Saya tidak boleh lepas di media sini ya, nanti ketemu atau WA atau apa boleh itu. Udah aman, nggak ada. Parangnya tajam, tapi ketika ada di saya parangnya manis. Gitu, Bapak Ibu. Jadi itu budaya. Jadilah bagian dari dia, bukan berarti saya harus pergi makan papeda, makan apa yang dia punya, makan papeda sedikit oke, tapi tidak harus setiap hari untuk menjadi bagian budaya dia, langsung tidak bisa. Saya, Bapak terlahir sebagai suku darah dari Makassar atau Palembang, Toraja dan sebagai tetap Toraja. Datang di sini merasa memiliki negeri Papua sebagai bagian karena tugas yang diberikan Tuhan ke sini. Begitu Bapak. Ya Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sulit mengambil pajak-pajak? Iya, masyarakat tidak mau karena penjelasannya kurang tepat, pendekatannya kurang tepat. Tapi kalau dijelaskan jual pinang ada retribusinya. Apa itu retribusi? Dikasih tahu kenapa harus begini, dikasih tahu pendekatannya. Bapak Ibu rangkul mereka. Datanglah ke tempat mereka, mintalah duduk cerita di luar jam kerja. Mungkin hari apakah sore sih gitu atau jam kerja, tapi disesuaikan dengan waktu mereka. Bapak Ibu duduk sama-sama. Nah gitu, kalau bisa jangan pakai pakaian dinas. Nah, pakaian santai gitu. Pakaian dinas tapi misalnya batik, kalau baju yang berpangkat-pangkat nanti dia kaku menjawab. Orang Papua begitu menghargai orang, ada dia segan dan kaku nanti menjawab. Biarkan dia leluasa bicara. Jadi busana pendekatan itu tidak saja kata-kata tapi berpakaian, berbicara, tersenyum, itu orang Papua senang. Kalau kita datang, kalau datang dengan baju yang mewah, dengan gaya yang ini, wow sulit. Itu Bapak Ibu. Saya ingin satu saat ikut Bapak Ibu kalau masuk ke masyarakat. Saya ikut. Saya mau mediasi misalnya gitu. Gitu Bapak. Jadi menarik Bumi Sriwijaya dengan Bumi Makassar. Kita bertemu di udara sini lewat Zoom dengan bicara tentang Papua. Pendekatan apa yang hati kita, pendekatan senyum. Senyum dan tetap menerima kerasnya suara, lembutkanlah dia dengan pendekatan kita. Jadi orang yang biasa keras, suaranya memang ada suara yang besar karena tinggalnya di daerah yang ombak berdebur, hutan belantara atau di pegunungan. Ada pegunungan yang tidak terlalu berhutan lebat. Beda aja Bapak Ibu, perlu kita dekati dengan cara itu. Oh ini di Biak, jadi bicaranya berteriak-teriak, kok di mana? Saya dua-dua Bapak Ibu, di laut, di hutan. Pulang Kak. Betulnya besar, arti latar belakang budaya kita paham. Setelah itu nanti dia akan berubah. Saya juga berubah ketika ini, iya Bapak. Tapi kalau saya serius katanya orang takut wajah saya. Aduh orangnya jahat. Didekati ibunya tuh baik katanya itu. Demikian Bapak. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ina. Dan terima kasih juga kepada Bapak Sofyan. Apakah ada tanggapan dari Bapak Sofyan atau pertanyaan lanjutan? Saya hanya menyampaikan, Bu Ina keren, mantap. Baik, terima kasih kepada Ibu Ina dan Bapak Sofyan. Sekali lagi saya ucapkan beberapa hal yang bisa saya highlight dalam sesi diskusi ini gitu. Pendekatan atau pengakraban budaya itu bisa mengikuti dalam budaya itu. Kalau di Papua itu sendiri kita bisa ikut makan pinang atau lalu ikut menari atau menyanyi meskipun hanya sebentar, jangan ditolak gitu kan, agar kita bisa semakin mendekati secara tulus dan apa adanya. Lalu tadi juga ada anjuran untuk ajakan sih untuk kita membaca cerita rakyat Papua. Mungkin kita sudah sering familiar gitu dengan cerita-cerita rakyat dari
daerah lain, tapi untuk Papua ini jangan dilupakan juga gitu. Kita tidak boleh melupakan juga cerita-cerita rakyat dari Papua ini. Semua sudah dikemas dengan baik beserta gambarnya karya Ibu Ina. Nah, dengan pendekatan budaya-budaya tersebut, Ibu Ina juga menjelaskan kalau dengan pendekatan itu kita bisa menjadikan parang yang tadinya tajam menjadi parang yang manis. Iya, betul. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ina dan para penanya. Pertanyaan dari Bapak Sofyan adalah pertanyaan terakhir pada sesi kali ini karena sudah menunjukkan pukul 12.00 WIT. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Adel Tusrolok. Kepada Bapak Adel, saya persilakan. Luar biasa ya. Ini sepertinya belum waktunya selesai, masih banyak nih yang ingin bertanya mungkin ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita share juga mungkin nomor kontaknya Ibu Ina kalau boleh gitu. Atau ada dari luar kota yang pengen tahu Papua, Ibu Dr. Ina yang salah satu yang paling pas untuk menjelaskan tentang Papua. Ya tadi sampaikan Bang Nuha tadi tentang poin-poin yang penting. Saya banyak belajar hari ini dan harapan saya teman-teman yang hadir juga dapat tambahan ilmu ya, terutama dari Papua, tambahan pengetahuan, tips and tricks. Saya banyak mencatat ini Bu. Dan sekali lagi ini pelajaran penting buat kita. Dari Ibu Ina tadi sampaikan bahwa penting sekali membangun hubungan, pentingnya literasi, pemahaman budaya dalam membangun hubungan. Ini bagi kita sebagai ASN kemana-mana berpindah tugas, ini penting sekali untuk kita perhatikan, memahami budaya lokal untuk menjalin hubungan. Dan saya pun terus belajar Bu. Mungkin nanti akan banyak bertanya lagi Bu ya. Yang saya catat tadi, saya harus belajar menari dan menyanyi. Dua hal yang mungkin hanya Pak Sofyan yang bisa ya, atau Pak Sulaiman tadi. Kayaknya belajar lagi kalau itu. Iya benar. Yes, Siap. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Ina Levaan. Dari namanya saja sudah mix culture yang luar biasa gitu. Jadi sangat pas. Entah bagaimana Tuhan mempertemukan kami di atas pesawat. Jadilah kita hari ini dan harapan kami membawa manfaat yang luar biasa bagi teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini. Buat teman-teman mahasiswa juga, selamat bergabung, selamat mengenal Bea Cukai. Kita di lantai 5 gedung GKN Jayapura gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang hadir, silakan datang ke Bea Cukai kalau ingin belajar ekspor impor. Kami siap menjelaskan. Harapan kami bisa menjelaskan sebaik Ibu Ina menjelaskan kepada kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu, sampai bertemu dalam berbagai kesempatan baik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bapak Adel Tusrolok yang telah memberikan closing statement-nya. Salah satu nilai Kementerian Keuangan adalah pelayanan. Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga sangat dekat dan berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Berangkat dari situ, sudah seharusnya kita pegawai Bea dan Cukai mengerti dan memahami sosial kultural dimanapun kita bertugas, agar dapat melayani dari hati ke hati untuk Bea Cukai makin baik. Kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, mohon izin Bapak Ibu sekalian, marilah kita abadikan momen kehangatan pada pagi hingga siang hari ini dengan berfoto bersama. Kepada Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk dapat menyalakan kameranya sebentar agar dapat diambil oleh operator. Mari Bapak Ibu. Oke, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Untuk gaya yang pertama mungkin bisa tangan kanan mengepal. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Tahan. Oke, slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, slide keenam. Oke, terima kasih. Mungkin ada Ibu, gaya dari Ibu mengenai yang Papua banget gitu. Literasi. Oh, literasi. Literasi bukan saja di ini. Ada sini nggak? Sini. Literasi bukan saja di satuan pendidikan atau di universitas. Literasi untuk semua. Apalagi di kantor duduk. Oke, sama-sama. Di kantor-kantor,
Kita salam literasi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin tangannya bisa membentuk huruf L seperti ini. Iya, seperti ini. Ada, Mas? Oke, siap. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, slide pertama. Tahan. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Keren. Berarti nanti kami dari universitas juga bisa ya mengundang atau datang ke sini belajar. Semester depan kami ada mata kuliah kewirausahaan, bisa kami minta dapat pengetahuan dari Bea Cukai ya, dari Bapak Kepala ya. Saya kondisikan dengan dekan sehingga kami ada menyurati untuk belajar ke sini. Barangkali 1-2 hari. Terima kasih. Bahkan pemateri bisa dari Aceh, dari Palembang bisa, Bu. Betul iya. Karena saya bawa mata kuliah interaksi belajar mengajar, seni budaya, kreasi seni dan kewirausahaan serta filsafat Papua, sastra Papua. Tadi bagus. Ya, terima kasih atas bantuan nanti. Berarti tadi untuk pematerinya untuk Bapak Sofyan dan Bapak Sulaiman ditunggu ya untuk surat undangan sebagai pematerinya, undangan dari Bapak Adel Tuslolo. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Kita telah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Pada hakikatnya, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tidak ada pertemuan yang abadi karena pasti akan ada perpisahan. Namun, tidak ada juga perpisahan yang abadi karena kita semua yakin kita pasti akan bertemu kembali. Keren. Cakep. Keliling Papua perlahan-lahan. Cakep. Terpukau indahnya Danau Sentani. Artinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga kita bertemu kembali. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.